Selamat datang di Sisternet Webinar Pintar. Hari ini kita beda nih dari sebelumnya. Kita hari ini mengadakannya di hari Kamis. Biasanya kita ada di hari Jumat, tapi kita coba di hari Kamis nih ya. Alhamdulillah teman-teman semua udah dapat hadir hari ini dan menyempatkan waktu untuk mengikuti kelas webinar Pintar Sisternet. Nah, sebelumnya nih mungkin kayaknya kalau aku lihatnya ada banyak nama-nama baru nih yang baru join hari ini gitu ya. Jadi mungkin teman-teman ada banyak banget yang mungkin belum tahu ya Sisternet itu apa gitu. Jadi Sisternet itu adalah salah satu program CSR Axiata yang fokusnya adalah untuk pemberdayaan perempuan gitu ya. Jadi khususnya UMKM perempuan Indonesia, di mana kita memberikan segala macam banyak materi dan informasi edukasi untuk para UMKM Indonesia untuk menjadi lebih baik dan lebih cuan pastinya di tahun 2021 dong gitu. Nah, Sisternet itu saat ini tersedia ada aplikasinya di Google Play Store dan juga Apple App Store, di mana teman-teman bisa download dan install ke handphonenya masing-masing. Dan pasti semua di sini udah ada install lah ya, karena kan kalau misalnya join eventnya Sisternet itu masih ya join via aplikasi Sisternet gitu. Nah, untuk kali ini kita akan diskusi mengenai social media branding. Nah, kenapa sih kok kita ngangkat social media branding hari ini gitu? Nah, karena aku mau sedikit cerita nih gitu ya. Saat ini banyak banget usaha yang bermunculan baru dan apalagi di tengah pandemi saat ini banyak dari kita yang harus memutar otak nih. Memutar otak apa sih? Harus memiliki strategi baru. Harus menggunakan keadaan saat ini sebaik-baiknya, jangan lengah dan juga tetap semangat untuk mencari penghasilan tambahan dan juga menyalurkan hobinya. Mungkin teman-teman semua ada yang punya hobi yang memang bisa dijadikan pendapatan gitu ya. Itu nomor satu yang benar-benar harus kita lakuin pada saat tengah pandemi ini. Dan hampir semua bisnis yang beralih ke online dijual melalui platform digital, baik lewat media sosial ataupun e-commerce. Masalah yang sering dihadapi adalah kita sudah membuat produk dan packaging semenarik mungkin untuk dijual, tapi kita tidak mengerti nih bagaimana cara agar produk kita dikenal orang banyak gitu. Jadi mulai dari produk, mungkin dari para sisters, rasanya udah enak makanannya, dimsumnya misalnya, kopinya udah enak, terus udah gitu misalnya bikin produksi hijabnya bahannya udah bagus, motifnya udah bagus, tapi dengan menggunakan digital yang saat ini ada gitu ya, menggunakan yang sebelumnya saya udah informasikan platform digital, e-commerce itu sosial media, pastinya teman-teman harus memiliki strategi gimana caranya dengan banyak banget mungkin produk-produk yang tersebar saat ini dengan yang sudah dijual oleh teman-teman semua, mungkin ada yang sama misalnya ya, mungkin kayak ada yang jual dimsum, tetangga misalnya ada yang jual dimsum juga, terus ada yang jual hijab, tetangga juga ada yang jual hijab juga. Nah, tapi gimana sih caranya untuk membuat produk kita itu bisa dikenal orang, diingat orang dengan dari sisi dengan angle social media branding gitu, di mana teman-teman harus memiliki strategi untuk memiliki misalnya contohnya logonya dibedain, packaging atau misalnya warnanya dibedain. Terus cara penyapaan untuk para pelanggannya, para sisters juga dibedain yang akhirnya meningkatkan awareness calon pembeli yang berujung pada penjualan produk para sister semua gitu. Nah, biar nggak lama nih ya di webinar pintar ini, saya Adilia Panjaitan dari Sisternet mengundang Mbak Zata Legal. Hai Mbak Zata. Halo Mbak Del, halo. Ya, jadi hari ini ada Mbak Zata Legal. Beliau adalah seorang digital creator dan juga expertise untuk personal branding image nih. Jadi personal branding itu nggak hanya kita aja di depan semua orang secara personal dan secara personal pribadi, tapi produk dan usaha kita pun juga membutuhkan personal branding, yaitu yang disebut social media branding produk dari teman-teman semua gitu. Nah, kira-kira apa aja sih? Jadi hari ini tuh ada beberapa poin yang Mbak Zata akan ceritakan gitu ya. Pertama ya gimana memberikan tips membangun usaha untuk bisa dikenal banyak orang. Ada perbedaan juga social media branding dan digital marketing. Itu bedanya apa sih gitu ya? Dan membuat konten yang sesuai dengan target audiens dan bisnis kita gitu. Dan ada beberapa poin yang lain juga yang udah Mbak Zata masukkan ke dalam presentasi ya Mbak Zata ya. Betul sekali. Ya kan? Ya, nah jadi teman-teman pastikan nih nanti akan ada waktu tanya jawab dengan Mbak Zata.
gunakan sebaik-baiknya waktu tersebut. Mbak Zata hari ini materinya menarik banget ya Mbak ya, dan harus diliatin jangan sampai kelewat gitu. Tapi tenang, kalau misalnya kelewat pun pasti akan ada tanya jawab kok ya. Nah untuk teman-teman semua yang ingin foto atau misalnya kegiatan kelas kita malam ini, boleh banget karena akan ada pulsa Excel atau Axis sebesar Rp50.000 untuk 5 pemenang ya. Jadi untuk yang postingan, jadi hari ini teman-teman posting tag @sisternet.id dan hashtag jadi lebih baik, foto aja gitu kira-kira kelas ini tuh keseruannya apa, jadi bisa disebarkan juga nih message positifnya ya Mbak Zata ya, kelas hari ini dikasih kisi-kisi ke teman-temannya yang akhirnya teman-teman sekalian bisa memberikan informasi terkait social media branding Mbak Zata gitu. Nah mungkin Mbak Zata boleh langsung mulai aja. Makasih banyak Mbak Adel, makasih banyak juga Sisternet sudah menghadirkan saya di sini, dan terutama nih makasih banyak buat para sisters semua yang hadir malam ini, dan selamat juga buat sisters semua karena pastinya sudah satu langkah lebih maju ada di acara sini. Nah kali ini bener banget tadi kata Mbak Adel bahwa ini adalah temanya tuh apa ya, seksi banget, temanya itu sesuai banget sama masa saat ini karena sekarang ini kan 2021, pandemi masih belum juga hilang gitu, di mana dunia digital itu yang kayaknya mau nggak mau memang harus kita kuasai, terutama digital marketing, dan nanti ini kita lebih mengerucut lagi ke sosial media marketing dan branding. Aku langsung izin share ininya aja ya, slides-nya ya Mbak Adel ya. Silakan. Sebentar. Oke. Oke, tunggu ya. Nah, sip. Oke, tema kita kali ini sesuai judul yang terlihat di slide saya adalah sosial media branding, kunci sukses usaha kamu dikenal banyak orang. Jadi sebenarnya sih ngomongin sosial media branding nggak cuma ngomongin usaha aja yang kita lebih dikenal, tapi juga kita sebagai personal. Jadi sebenarnya saat ngomongin sosial media branding, kita juga ngomongin personal branding, kita juga ngomongin digital marketing. Nanti detailnya ya, aku sambil share. Tadi aku udah dikenalin sedikit, ini aku kasih sekilas aja karena sebenarnya ini adalah bagian dari tema personal branding. Jadi biasain teman-teman, aku selalu ngingetin deh di kelas apapun, aku selalu ngingetin teman-teman kalau mau bangun personal branding, biasakan untuk punya satu slides yang isinya foto dan poin-poin apa yang ingin teman-teman atau sisters sampaikan ke orang lain. Jadi misalnya nih sisters punya usaha, terus kemudian diundang nih misalnya kayak sama Sisternet atau diundang sama yang punya acara lainnya, biasakan untuk menyediakan satu slides yang isinya adalah foto dan juga perkenalan. Dan perkenalannya itu poin-poin aja, nggak usah panjang-panjang gitu ya. Oke. Apa yang akan kita bicarakan hari ini? Tadi udah diomongin nih sama Mbak Adel, tapi aku mau sedikit lebih detail. Jadi pastinya saat kita ngomongin soal sosial media branding, kita ngomongin juga soal personal branding. Dan personal branding itu juga berkaitan dengan bisnis branding. Seperti apa? Nanti itu kita bahas ya. Kemudian strateginya, pasti strategi sosial media branding agar usaha kita lebih dikenal banyak orang. Sosial media branding dan digital marketing, ini sama apa beda atau gimana gitu kan. Lalu strategi membuat konten yang menarik dan konsisten, terutama bagian visual dan captionnya. Juga hal-hal yang perlu dihindari dalam membuat postingan jualan dan branding sebuah produk. Oke, aku masuk ke poin nomor 3 dulu ya, sosial media branding dan digital marketing. Jadi saat ini digital marketing itu menurut aku adalah hal yang benar-benar harus kita kuasai nih sisters. Kita sebagai personal juga sebagai pemilik usaha. Jadi nggak bisa enggak untuk menguasai digital marketing. Nah, digital marketing itu luas banget. Luas banget, ada SEO, ada kita bisa ngiklan di YouTube, bisa bikin konten di Instagram, di mana-mana, blog, website, email, dan lain-lain. Sosial media marketing dan branding itu adalah salah satu yang menurut aku pribadi adalah yang paling apa ya, yang paling relate banget buat kita. Karena apa?
Semua orang sekarang sudah pakai sosial media. Kita akan lihat nanti sekilas data-datanya juga. Dan ini kabar baiknya adalah sosial media branding ini adalah hal yang tergolong paling mudah. Nanti kita akan tahu lebih lanjut soal ini ya. Oke, nah personal branding versus business branding. Kalau personal branding pastinya ini dibangun berdasarkan personality kita, gaya hidup kita, serta keahlian dan passion kita. Sementara business branding itu dibangun berdasarkan identitas yang ingin kita ciptakan untuk bisnis kita. Ini aku sering banget kalau ngomong ini pasti ada yang nanya, Mbak Zata, mendingan mana nih, personal branding dulu atau business branding dulu? Atau misalnya, saya udah punya usaha nih, apakah saya harus business branding dulu, baru personal branding? Atau sebaliknya. Nah, ini apa ya, tidak ada jawaban yang benar-benar tepat. Itu terserah ke kitanya, mau bangun personal branding dulu atau business branding dulu. Tapi yang perlu dipikirin gini, misalnya gini, saat ini saya belum punya usaha, tapi saya niat nih nanti mau punya usaha. Pokoknya saya pengen bikin usaha ini itu, tapi belum, sekarang belum ada. Tapi kebetulan misalnya saya punya profesi tertentu, atau misalnya belum ada profesi, belum kerja juga, nggak apa-apa, bangun personal branding dulu. Kenapa gitu? Karena personal branding itu kita bisa membangun sesuai value diri kita. Nggak mesti misalnya, aku pengen dikenal sebagai ini deh, sebagai pemilik toko online yang happening banget gitu. Tapi kan toko online ini belum ada. Ya udah kita bangun personal branding dulu dengan harapan bahwa saat personal branding kita terbangun dengan baik, kita dipercaya, kita punya kredibilitas, ya insya Allah apapun yang kita tawarkan, apapun yang kita jual, atau karir apapun yang kita jalani, orang akan percaya sama kita. Nah, itu personal branding. Tapi misalnya gini, Mbak Zata, aku sekarang udah punya bisnis nih, aku punya catering, dan udah pengen banget buru-buru cari uang karena pandemi, mungkin suami dirumahkan, atau saya juga misalnya kehilangan pekerjaan, ya saya saranin memang bisnis branding dulu. Karena biasanya bisnis branding juga akan bantu nge-up personal brandingnya. Jadi itu pilihannya mau personal branding dulu atau bisnis branding dulu. Nah, kemudian ini aku jelasin soal personal branding sekilas aja ya. Personal branding itu adalah usaha yang kita lakukan secara sadar dan disengaja. Digaris bawahi ya, secara sadar dan disengaja. Jadi benar-benar direncanain untuk menciptakan dan mempengaruhi persepsi publik tentang diri kita dan memposisikan diri kita sebagai orang yang kredibel di bidangnya. Makanya tadi balik lagi tuh yang di awal, kalau memang misalnya belum punya usaha atau belum punya karir yang kita ingin dikenal di bidang tersebut, nggak apa-apa, bangun aja sesuai dengan value kita sekarang. Misalnya nih ya, buat sisters, misalnya yang masih kuliah, misalnya kuliah jurusan hukum, nggak apa-apa bangun personal brandingnya dari sekarang, dengan harapan adalah nanti misalnya sister ngelamar kerja nih di sebuah law firm asing atau di sebuah law firm gitu. Kemudian mereka melihat entah sosial media, LinkedIn dan lain-lain dan lihat, oh ini anak ini memang sudah aktif ya, sudah tertarik dengan hukum, dia sering posting misalnya tentang bacaan dia di bidang hukum atau tentang kuliah dia dan lain-lain. Jadi meskipun sisters misalnya belum punya pengalaman di bidang pekerjaan di bidang hukum, tapi sudah dianggap kredibel oleh calon pemberi kerja. Misalnya itu ya contohnya. Oke. Saya suka banget nih, dan selalu di setiap kelas saya pasti kasih quotes ini dari Jay-Z. I am not a businessman, I am a businessman. Jadi saat kita mau membangun personal branding kita, bisnisnya itu adalah diri kita. Jadi gini, kalau misalnya kita punya bisnis online, shop atau apapun, misalnya punya catering, pastinya, benar ya Dek? Pastinya kita akan kayak berusaha maksimal untuk membangun bisnis tersebut, biar bisnis itu berkembang, dikenal banyak orang, dan lain-lain. Nah, saat kita mau membangun personal branding, kan bisnisnya adalah diri kita. Masa kita nggak mau melakukan hal yang sama untuk membesarkan diri kita? Untuk biar kita dikenal, kita makin kredibel, kita makin terpoles secara skill, dan lain-lain. Gitu. Jadi, kayak kita sama-sama menyatukan tujuan bahwa saat kita ingin membangun personal branding, itu artinya adalah diri kita nih yang jadi bisnisnya. Yang harus ada, kalau bisnis kita tuh catering, ada misalnya, ya kita juga harus punya admin, minimal diri kita sendiri. Kita punya manajer ya diri kita sendiri, kita punya ahli keuangan diri kita sendiri gitu. Atau kalau mungkin sudah ada di posisi yang lebih, kita bisa hire orang untuk jadi admin kita, jadi manajer kita dan seterusnya.
Oke, ini tadi udah aku jelasin soal kenapa kita perlu personal branding. Teman-teman bisa lihat ya, sisters bisa lihat di sini bahwa untuk bersaing dengan begitu banyak orang yang memiliki keahlian dan bisnis yang kurang lebih sama dengan yang kita miliki. Jadi kita harus berusaha terlihat menonjol secara positif. Itu kenapa kita perlu personal branding. Dan kenapa saya selalu ngingetin bahwa personal branding itu harus sesuai dengan value diri. Saya inget banget mungkin sekitar setahun lalu ya, ada salah satu kenalan saya bikin status di Facebook, dia bilang personal branding itu beda tipis dengan pencitraan dan social climber. Dan saya pengen meluruskan hal itu, nggak beda tipis, it's totally different. Itu beda banget, beda jauh. Karena kalau pencitraan itu, sebenarnya pencitraan itu bukan kata yang negatif, itu kata yang netral. Cuman karena ada beberapa kejadian yang bikin orang membuat kata pencitraan menjadi negatif gitu. Jadi pencitraan atau apalagi social climber itu adalah orang yang mengangkat dirinya, ingin menonjolkan dirinya tapi nggak sesuai dengan value dirinya. Itu pencitraan, itu social climbing. Tapi personal branding itu harus sesuai dengan value diri. Contohnya gini, saya ingin dikenal sebagai blogger profesional. Ya saya ingin membangun personal branding sebagai blogger profesional. Ya saya harus punya value itu. Misalnya saya memang beneran saya blogger, saya beneran bisa nulis, di blog saya lengkap, ada foto, infografis, apa segala macam gitu loh. Tapi ya layak saya membangun personal branding sebagai blogger profesional misalnya. Tapi misalnya nih, saya pengen banget nih dikenal sebagai blogger profesional. Kemudian saya baru bikin blognya mungkin belum ada isinya, tapi saya udah berkoar-koar, udah bikin postingan apa bahwa saya blogger profesional. Ya itu mungkin yang jadinya pencitraan atau bahkan social climbing gitu. Jadi kita luruskan ya sisters bahwa personal branding tidak sama dengan pencitraan apalagi social climbing. Jadi pede aja kalau mau membangun personal branding, bangun aja, nggak usah takut dinyinyirin sama yang lain apalagi sama netizen ya. Oke, mengapa social media branding? Oke, tadi kita udah ngomongin soal personal branding. Sekarang kita lebih mengerucut lagi, kenapa sosial media? Brandingnya kenapa harus di sosmed gitu kan? Nah, ini juga udah sering saya sampaikan, tapi ada beberapa hal yang cukup baru. Di sini baru banget sih menurut saya bagian yang terakhirnya. Jadi kita sudah sama-sama tahu bahwa pengguna internet di Indonesia tuh, aduh, udah banyak banget deh. Bahkan nggak usah ngelihat data ini juga teman-teman udah tahu ya, sisters sudah tahu. Penggunaan smartphone juga udah tinggi banget. Satu orang bisa pakai lebih dari satu smartphone. Kemudian juga konten online yang diakses oleh pengguna mayoritas itu adalah yang berkaitan dengan pendidikan, sekolah, kemudian juga informasi tentang produk, jasa, dan lain-lain. Nah, ada satu fakta yang menurut saya penting banget nih buat sisters, terutama yang sedang ingin memperluas jaringannya, memperluas pasarnya. Jadi jujur aja gini, salah satu pasar yang menurut saya sebelum pandemi ini agak susah tersentuh secara digital, itu adalah orang-orang yang umurnya mungkin seperti saya dan di atas saya, itu sekitar 45 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, itu adalah yang kalau saya ngobrol sama agensi itu ada di target paling bawah kalau kita ngomongin digital. Karena memang jujur aja mereka kurang tanggap digital gitu. Saya aja mungkin tanggap digital ya karena memang suatu keharusan kerjaan saya di bidang ini gitu. Nah, sejak pandemi, sejak tahun lalu itu baby boomers atau sekitar umur 55 sih sebenarnya 55 sampai 65 tahun ke atas serta ibu rumah tangga menjadi makin tanggap digital dan senang mencari informasi di dunia digital termasuk informasi tentang produk dan jasa yang mereka ingin gunakan atau beli. Nah, jadinya buat sisters nih yang lagi punya usaha yang memang pasarnya luas banget termasuk orang-orang yang sudah di atas 50 tahun, ini adalah kesempatan banget gitu untuk maksimalin sosial media brandingnya. Karena kalangan yang sebelumnya bukan nggak ada, tapi baru masih sedikit nih di dunia digital, sekarang peningkatannya drastis banget, terutama ibu-ibu rumah tangga. Karena teman-teman sister juga tahu ya, sebelumnya kita kan anak-anak sekolahnya biasa aja ya di sekolah, tapi sekarang semua mereka sekolah online.
teman-teman saya tuh yang banyak banget yang berisik, aduh nggak ngerti Zoom, nggak ngerti Google Classroom dan lain-lain. Terpaksa mereka kayak harus belajar, diajarin sama anaknya. Lama-lama malah keenakan, ih enak ya, semua jadi serba online, meeting aja jadi online gitu. Jadi mereka ini makin luas, pasarnya makin luas buat kita-kita ya. Nah, ini juga adalah salah satu fakta favorit banget nih. Jadi saya tahun 2018-2019 itu terlibat penelitian atau survei bareng The ASEAN Parents terhadap 1.000 ibu millennials di 5 kota besar di Indonesia. Jadi ibu millennials itu umurnya waktu itu sekitar 20 sampai 35 tahun dan dari kalangan menengah dan menengah ke atas yang kurang lebih kayaknya penghasilannya nggak mesti si momsnya ya, tapi penghasilan keluarga termasuk suaminya itu sekitar 15 jutaan per bulan. Nah, menariknya adalah saat disurvei 90% dari para ibu millennials ini bilang bahwa mereka memutuskan membeli suatu barang atau jasa karena rekomendasi yang mereka lihat di internet termasuk sosial media. Jadi aduh kayaknya ibu-ibu itu kan sebenarnya meskipun baik yang megang uang atau enggak adalah salah satu pembuat keputusan terpenting untuk membeli suatu produk atau jasa. Karena mau yang beli suaminya, mau beli mobil, ibunya, istri yang memutuskan mau beli apa sekolah anak, ibu yang memutuskan dan lain-lain. Jadi ini adalah menurut saya fakta yang sangat menarik buat kita. Nah, ini juga ada beberapa manfaat lain, teman-teman juga bisa baca di sini bahwa dengan sosial media branding, dengan sosial media kita juga membangun personal branding sebagai pemilik usaha. Seperti pas banget ya sama judul kita kali ini. Dan pastinya meraih kepercayaan dan kredibilitas. Kemudian ini ada banyak banget. Nah, ini yang saya suka banget adalah mendatangkan calon pelanggan atau klien bahkan saat kita lagi nggak ngapa-ngapain, kita lagi tidur, kita lagi liburan, kita lagi cuti, ya pelanggan tetap berdatangan karena sosial media branding kita, personal branding kita, bisnis branding kita sudah terbangun dengan baik. Kalau sudah terbangun dengan baik, kita akan bisa menikmati ini. Karena misalnya gini, aduh saya lagi capek banget nih, saya mau liburan nih sekeluarga kemana, misalnya ke Lombok gitu. Tapi tetap aja ada orang lagi misalnya butuh produk saya, mereka akan searching misalnya di internet atau di Instagram, dan mereka lihat, oh saya butuh ini, dan ini kayaknya yang jualan kredibel atau produknya kredibel nih, sudah dia Google, udah banyak juga ulasan yang bagus dan lain-lain, ya dia pasti beli. Atau pasti akan ada engagement, entah nanya-nanya dulu dan lain-lain. Padahal sayanya mungkin masih ada di mana dan belum baca DM dari dia, mungkin nanti admin saya yang balas dan lain-lain. Jadi intinya adalah nggak kita perlu saat sudah terbangun dengan baik, nggak harus tiap hari kayak oke tiap hari harus ngiklan, tiap hari harus membuat diri kita dikenal, membuat diri kita viral, enggak. Saat sudah terbangun dengan baik, itu kita akan udah flowing, udah akan lagi istilahnya lagi nggak ngapa-ngapain juga berdatangan. Oke. Kemudian membuka kesempatan-kesempatan baru. Contohnya nanti kalau personal branding atau sosial media brandingnya sudah terbangun dengan baik, kita bisa diundang jadi narasumber, mendapat tawaran kerjasama, dapat permodalan. Misalnya nih kan ada di Sisternet ada modal pintar, kayaknya mungkin bisa ikut lagi nih tahun depan ya, karena yang sekarang udah kepilih kayaknya. Bisa ikutan juga karena salah satu hal yang dinilai pasti banyak hal gitu. Secara keseluruhan salah satunya juga lewat branding kita, kredibilitas kita. Nah, kita masuk ke strategi sosial media branding. Oke. Terus strateginya gimana nih? Pertama, yang selalu nggak bosan-bosan saya ingetin, teman-teman pasti udah tahu ini, cuman kayaknya udah tahu tapi belum tentu dilakuin. Buat konsep. Jadi konsepnya itu apa? Kita kayak nentuin tujuan kita apa sih untuk jualan online? Ingin dikenal sebagai pengusaha, ingin menjadi network marketer yang dipercaya, ingin jasanya banyak dipakai, dan lain-lain. Bentar ya, suara saya agak gaung, saya kecilin dulu. Mudah-mudahan tetap kedengaran ya. Oke. Kok masih sebentar ya? Kenapa suaranya gini? Gaung. Tes. Oke, aman. Ya, nah kemudian kalau kita tadi sudah menentukan konsepnya mau apa nih di sosial media branding, kita mau dikenal sebagai apa ya? Saya misalnya ingin dikenal sebagai blogger profesional, atau sebagai konten kreator, atau misalnya sebagai speaker, atau bahkan sebagai pemilik
suatu usaha tertentu gitu. Jadi udah jelas ya konsepnya apa, tujuannya apa. Langkah berikutnya adalah pilih platform media sosial. Kita kan ngomongin media sosial branding ya, sosial media branding. Pilih platform media sosial yang bagus untuk membangun personal brand kita, bisnis brand atau bisnis branding kita. Nah, ini pilihannya ada banyak. Cuman karena banyak gini, bukan berarti saya nyaranin bahwa kita harus menggunakan semuanya. Makanya harus dipilih. Boleh misalnya pakai blog, boleh YouTube, bahkan LinkedIn, Instagram, dan lain-lain. Nanti kita bahas satu-satu. Saya yakin sisters semua di sini sudah tahu ya tentang sosial media ini, tapi mungkin juga ada beberapa yang belum terlalu paham. Jadi saya akan sedikit aja ya bahas. Blog itu pemiliknya disebut sebagai blogger atau di bahasa Indonesia narablog, tapi kayaknya masih kurang familiar ya. Jadi orang tetap nyebutnya blogger. Blog adalah aplikasi web berisi tulisan dan dilengkapi dengan foto dan video yang isinya macam-macam. Terus isinya tuh bisa soal liputan, gaya hidup, otomotif, makanan, sampai soal politik. Nah, ini bagus banget. Misalnya gini, saya punya jasa yang berkaitan dengan misalnya pendaftaran HAKI atau hak kekayaan intelektual gitu. Saya bisa menggunakan blog sebagai salah satu sarana saya untuk sosial media branding. Karena kalau dibayangin gini, aduh gimana ya posting di Instagram atau posting di sosial media soal layanan HAKI gitu. Takutnya bosen atau gimana. Ya boleh sih tetap punya Instagram atau yang lainnya, tapi blog itu adalah salah satu yang saya saranin karena di situ kita macam-macam untuk membangun kredibilitas. Kita bisa bikin artikel tentang tips pendaftaran HAKI misalnya, atau misalnya tips gimana biar merek kita nggak ditiru sama orang lain, gimana caranya kita misalnya memaksimalkan penjualan dengan mendaftarkan hak kekayaan intelektual kita dan seterusnya. Jadi blog ini bagus banget menurut saya untuk jasa-jasa yang memang spesifik. Tapi sebenarnya gaya hidup kayak kita catering, jualan makanan dan lain-lain juga oke banget kok pakai blog. YouTube ya, kalau YouTube ya nggak usah dijelasin ya, teman-teman udah sangat paham soal YouTube. Kita bisa manfaatin YouTube untuk memperkuat bisnis dan personal branding kita. Misalnya nih, kita seorang pelatih kebugaran, entah instruktur yoga, instruktur Zumba, dan lain-lain, kita bisa bikin video tips olahraga di YouTube. Kemudian misalnya kalau kita ini jualan produk hijab, ya kita bisa bikin misalnya video tutorial menggunakan hijab, ini gimana, mix and match-nya bagaimana. Jadi YouTube juga ini sesuatu yang menurut saya bagus banget untuk membangun sosial media branding. Cuman memang catatannya ini perlu effort yang lebih. Saya juga sebenarnya kalau YouTube tuh effortnya agak ini sih kalau lagi sibuk banget. Jadi pastikan teman-teman kalau mau pakai YouTube, mau bikin video, itu benar-benar pastikan direncanakan banget biar nanti nggak keteteran dan brandingnya berjalan dengan baik. Jangan lagi semangat nih sekarang bikin, wah posting seminggu sekali posting video, terus abis itu keteteran 2 bulan 3 bulan nggak posting, terus baru posting lagi dan seterusnya. Itu nggak banget sih kalau untuk membangun personal branding atau bisnis branding, karena salah satu yang wajib banget untuk membangun personal branding dan bisnis branding itu adalah konsistensi. Jadi kalau belum bisa konsisten, dipikir-pikir dulu. Nah, kemudian Twitter nggak usah dijelasin terlalu jauh juga. Ini bagus banget sih sebenarnya untuk brand-brand kalau misalnya mau bikin cool tweet, bikin tips-tips pendek segala macam, ini bisa pakai Twitter. Kalau saya pakai Twitter itu cuman biar ada aja, sama karena saya juga sering banget ngecek apa yang lagi trending. Ini di Twitter oke banget. Oke. Facebook ini juga nggak usah dijelasin, tapi saya seneng banget nih ngomongin Facebook. Saat ini ada fenomena yang menarik sebenarnya sejak tahun lalu ya. Jadi Facebook itu kan sempat agak turun ya sebelumnya, masih lebih happening Instagram dan ya pastinya TikTok ya sekarang. Cuman saat ini kalau mau berkaitan dengan usaha, ini Facebook sesuatu yang harus kita seriusin banget juga. Karena sejak pandemi kemarin, penggunaan Facebook itu naik banget, terutama yang tadi saya bilang baby boomers itu juga mereka paling banyak menggunakan platform sosial medianya itu adalah Facebook, baru kemudian Instagram dan yang lain-lain. Kenapa Facebook rame lagi? Sebenarnya mungkin
Sebelumnya kan kayak nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar dan lain-lain gitu loh, ada social distancing dan lain-lain. Ini kayak jadi apa ya? Sarana untuk silaturahmi, ketemu lagi meskipun digital gitu. Tapi akhirnya ini sangat berpengaruh untuk sosial media branding. Kalau kita mau branding usaha kita atau personal kita, Facebook adalah salah satu yang saya saranin. Oke, Instagram juga nggak usah ditanya lagi ya. Instagram ini, dia itu menurut saya adalah salah satu platform sosial media yang paling stabil. Karena kebetulan, ini dari pengalaman pribadi sih, kebetulan saya pakai Instagram itu dari sejak Instagram ada gitu di Indonesia, dan sejak saat itu ya saya udah lumayan konsisten, membangun personal brand dan juga bisnis brand sih saya berkaitan dengan jasa, yaitu yang berkaitan dengan konten kreasi, dan ini menurut saya terbukti yang paling stabil. Ada beberapa teman yang nanya misalnya, kalau TikTok gimana? Ya maksimalin aja, ini lagi happening banget, pakai aja gitu loh. Tapi kalau saya pribadi, saya memang belum kayak misalnya mungkin belum ke arah situ. Saya tetap punya gitu untuk mengikuti perkembangan atau kalau ditanya akun TikTok-nya apa ya ada gitu. Tapi salah satu yang menurut saya stabil banget sampai sekarang itu adalah Instagram. Jadi kalau teman-teman mau punya TikTok silakan banget, justru harus dimanfaatin banget gitu, mumpung lagi happening. Tapi Instagram adalah salah satu yang menurut saya kayaknya wajib banget kalau memang mau social media branding. Oke, kita masuk ke terusnya setelah kita milih platform nih. Kalau yang tadi saya saranin kan adalah boleh bebas gitu loh, tapi salah satunya adalah Instagram. Karena menurut saya itu adalah yang paling stabil. Nah, kemudian misalnya nih kita sudah sama-sama menentukan, terserah teman-teman mau saya mau konsen di Facebook, saya mau konsen di Instagram, saya mau konsen di YouTube gitu, terserah. Tapi kalau bisa pilih satu yang mau diseriusin banget. Jadi nggak misalnya, oke aku mau punya semua, Instagram, Facebook, LinkedIn apa, tapi nggak kepegang, tapi nggak konsisten. Sayang banget kalau menurut aku, mending pilih satu atau dua, tapi dimaksimalin banget. Saat ini sudah berkembang, sudah stabil, baru boleh tambah YouTube, tambah LinkedIn, dan lain-lain gitu. Jadi pilih platform media sosial yang paling sesuai dengan sister semuanya. Oke, misalnya saya pilih Instagram ya sekarang, sudah pilih. Berikutnya yang harus saya lakukan adalah menentukan USP atau Unique Selling Proposition. Apa sih USP? Kayaknya ini serius banget gitu, sampai ada istilahnya gitu USP. Ini adalah sesuatu yang membuat kita berbeda dari yang lain. Kita jadi harus kayak menganalisa, bertanya ke diri sendiri, apa sih nilai jual saya? Apa sih keunikan saya? Kayak saya dari pengalaman saya tuh saat saya mau resign dari kantor saya di sebuah law firm asing beberapa tahun lalu, saya mikir, oke, saya nggak bisa nih kalau berhenti doang tanpa ada penghasilan ya, masa sih mau beli lipstick, mau jajan kopi gitu harus selalu minta sama suami. Jadi saya mikir, oke, saya pengen ada pemasukan gitu, saya ingin ada yang saya jual. Terus saya mikir, dan saya pengen balik lagi jadi blogger ya, balik lagi ngeblog. Tapi saat itu udah banyak banget blogger, terutama di Jakarta dan sekitarnya, ya itulah akhirnya saya memang harus nyari, ya apa yang keunikan saya, apa yang membuat saya berbeda dengan blogger yang lain, dan seterusnya gitu ya. Jadi itu USP. USP kalau dirangkum dalam satu kalimat, dua kalimat sih. USP adalah esensi yang membuat produk atau jasa kita lebih dikenal dibanding dengan kompetitor. Saat nih mereka ngedenger satu atau dua kata, mereka tuh langsung teringat brand kita. Itu USP. Kebayang ya, mudah-mudahan kebayang. Kalau misalnya masih belum kebayang, saya akan mengadakan sedikit latihan. Teman-teman boleh ikutan jawab, tapi di kolom chat aja ya. Nih, jadi saya akan minta sister semuanya tebak dan tulis jawabannya di kolom chat. Siap ya? Dan waktunya cuma 3 detik. Saya akan sesudah ini saya akan memperlihatkan kata, kemudian sisters yang terpikir oleh sisters gitu, teman-teman mikirnya apa? Tulis aja langsung di chat ya. Saya kasih ini. Dessert box. Kalau saya ngomong atau bilang kata ini dessert box, ingat apa? Atau ingat siapa? 3, 2, 1. Oke, cukup ya. Nah,
saya pengen, jadi gini, mungkin di sini kita beragam banget ya, sisters, beragam banget umurnya dari yang mungkin masih belasan sampai yang sudah mungkin 40-50 tahun. Tapi ini ada sesuatu yang menarik. Saat saya nanya kata ini ke anak-anak saya yang masih, mereka apa ya, generasi Z kayaknya ya, umurnya 16-17 tahunan. Saat saya ngomongin kata ini, langsung dalam sekejap mereka langsung bilang sebuah merek, yaitu ini. Mungkin beberapa teman, beberapa sister sudah bisa menjawab ya. Bittersweet by Najla. Oke, saat saya cuma ngomong ke kakak tadi, Kak, kalau mama ngomong dessert box, kakak ingat apa? Cepet banget dia langsung jawab. Bittersweet by Najla. Katanya gitu. Berarti udah jadi top of mind ya, Mbak Zata ya? Banget gitu loh. Aku sampai buset, nggak perlu beberapa detik dia mikir udah langsung dia omongin ini gitu. Berarti ini menunjukkan bahwa ini unique selling point-nya itu udah kuat banget gitu. Unique selling point itu bisa sampai beberapa kata, boleh misalnya dessert box plus misalnya harga terjangkau, misalnya plus ada di Jakarta Selatan, baru akhirnya orang bisa nebak misalnya apa. Tapi ini cuma dessert box doang, langsung kepikiran ke satu brand atau satu nama. Menurut aku ini powerful banget, kuat banget. Ini contoh sosial media branding yang viral. Oke. Lagi ya, satu lagi. Kalau saya ngomong dua kata ini, blogger plus fashion warna-warni. Ingat siapa coba, teman-teman? Diana Rikasari. Iya banget ya. Kamu seumuran ya. Mungkin buat beberapa yang tapi Diana Rikasari sebenarnya masih relate ya untuk anak, untuk yang belasan sampai yang sudah 40-an tahun kayak saya gitu. Tapi mungkin buat baby boomers ini masih belum relate, tapi ini menurut saya kekuatan Diana Rikasari ini kuat banget karena dari yang anak saya yang umur 15-16 tahun aja tahu Diana Rikasari, padahal ini kalau menurut saya ini zamannya saya gitu. Jadi dia kuat banget, dia USB-nya juga udah kuat banget gitu. Oke. Ini up ya kalau nggak salah yang Mbak Zata ya? Iya, up. Up ya. Yang awalnya itu sepatu, dia tuh lucu banget, sepatu, sendal-sendal mereknya up gitu. Iya. Yang maksudku setelah dari itu dia juga bikin ada apa Smileymo atau apa aku lupa. Tapi emang aku paling ingat up sih. Oke, nah sisters, ada PR nih. PR-nya nggak akan dinilai, tapi maksudnya kalau memang sisters serius banget untuk membangun personal brandingnya, bisnis brandingnya, terutama sosial media brandingnya, kalau bisa teman-teman pikirin apa nih USP-nya sisters gitu, karena ini berkaitan nanti ke depannya. Jadi gini, oke, aku ada satu kata nih, satu kalimat. Kalau boleh saya bilang, berhenti dulu dengan segala kegiatan Instagram kalian, atau apapun ya, platform sosial media yang teman-teman pilih, sebelum kalian menentukan USP untuk Instagram kalian. Kenapa? Karena personal branding itu kan butuh konsistensi dan jangka panjang. Kalau misalnya sekarang postingannya random apa aja, itu kan sayang gitu, karena tidak akan nge-boost personal branding atau bisnis branding kita. Sayang gitu. Sementara kalau mau posting kadang-kadang kan kita effort ya, ngambil fotonya, wah dibikin flat lay lah, dibikin apalah, bikin video, mikirin captionnya tuh bisa. Udah repot duluan ya. Iya, sayang banget kalau itu nggak kita tujukan untuk sesuatu, apalagi yang buat yang punya bisnis gitu kan ya. Kalau bisa itu udah diarahin untuk pokoknya semua yang kita lakukan di sosial media itu nge-boost kita sebagai personal atau nge-boost bisnis kita. Itu sih. Tapi kalau emang tujuannya masih mau seneng-seneng aja di Instagram atau di platform sosial media yang lain, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Oke. Nah, kakak, lalu kalau misalnya udah ya, anggap aja USP-nya udah ketemu. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah cek bio kita. Apakah sudah sesuai konsep dan USP-nya. Jadi Instagram bio itu udah kayak, sekarang tuh udah kayak ini Mbak Adel, udah kayak homepage. Jadi contohnya gini, yang menarik dari Instagram adalah Mbak Adel pernah tahu ini nggak, Asia? Apa? Asia. Oke, kalau nggak tahu, kalau Bebe tahu ya, BlackBerry ya.
Oh, iya Bebe tahu BlackBerry. Oke. Kalau Asia tuh zaman aku ketahuan banget ya umur. Jadi gini, kalau dulu aku ingat banget, aku kan udah banci training, banci workshop tuh dari dulu ya. Jadi kalau misalnya aku ikut training ataupun workshop di mana-mana, baik yang gratis maupun yang berbayar, itu misalnya aku datang ke sebuah seminar atau ke sebuah workshop. Nanti di sana udah kan ikutan, terus udah gitu kita foto-foto misalnya dengan peserta yang lain, terus udah gitu pasti kan kayak mau saling minta foto, misalnya, kirimin ya fotonya. Oh, oke, oke, boleh. PIN BB kamu berapa? Gitu kan, dengan niatan untuk mengirim foto-foto kita itu ke PIN BB, atau zaman sebelumnya malah Asia gitu kalau tukeran nomor telepon. Nah, ini PIN BB. Jadi kayak PIN BB kamu berapa? Nah, sekarang udah nggak gitu lagi kan. Justru kalau abis datang ke workshop, seminar, foto-foto apa segala macam, bagi dong fotonya. Oh ya udah, nanti aku tag aja Instagram kamu, akunnya apa? Gitu. Jadi ya memang sudah seperti itu situasinya. Orang menganggap Instagram itu udah kayak apa ya? Udah kayak homepage, udah apa pokoknya kayak menganggap hampir semua orang pasti punya Instagram, daripada gue minta nomor teleponnya terus kirim foto-fotonya, mendingan gue tag aja sekalian nanti di Instagram. Pemikirannya gitu. Jadi ya pastikan bahwa Instagram kita ini menarik. Sayang kan kalau kita udah ngebawa orang untuk melihat Instagram kita, kemudian pas mereka ngeliat, oh gini doang, atau dia nggak tertarik untuk lihat sampai bawah, untuk lihat feed kita, apalagi IG Stories, apalagi sampai ada engagement, misalnya DM, menawarkan kerjasama, dan lain-lain. Makanya penting banget bahwa kita benar-benar harus maksimalin bio Instagram kita, juga bio platform yang lain ya. Oke, nah aku kasih contoh di sini. Pastikan foto profilnya itu jelas. Foto profilnya, kalau kita ngomongin soal bio, jadi jelas itu adalah bukan berarti misalnya harus yang benar-benar disiapkan secara profesional banget, enggak. Tapi minimal itu adalah foto diri kita. Apalagi kalau kita ngomongin juga soal bisnis ya. Misalnya kita mau menawarin produk atau jasa di Instagram, pastikan fotonya jelas. Enggak foto anak kita, apalagi yang sering banget misalnya kita punya geng, saya nih misalnya punya geng ibu-ibu dari zaman SMP, terus kita memang deket banget, dan ada satu foto yang saya suka banget, terus saya jadiin profile picture. Bagus sih, fotonya bagus, keren, tapi itu tidak mendukung personal branding saya, dan juga bikin orang sebel. Kayak buat yang mungkin belum tahu, aku ini Zata yang mana nih, ada 5 orang nih di sini foto kecil-kecil gitu kan. Jadi kalau bisa foto diri sendiri dan cari yang mendukung personal branding kita atau bisnis branding kita. Contohnya gini, kalau aku mau atau gini, ada seseorang dia mau dikenal sebagai seorang instruktur yoga. Ya kalau bisa memang foto dia, entah dia lagi yoga atau dia pakai baju yang sporty yang menunjukkan bahwa dia suka olahraga gitu loh. Daripada misalnya dia pergi ke kondangan pakai baju batik dengan make up full dan dia merasa aduh foto gue keren banget, gue cantik banget di situ, terus dia pajang itu. Bagus fotonya, tapi tidak mendukung personal branding dia sebagai instruktur yoga. Gitu. Jadi foto profil yang tepat itu bukan berarti foto yang paling bagus atau yang paling cantik atau yang paling ganteng, tapi foto yang paling tepat. Itu tadi ya. Kemudian, kalau kita sudah cukup beruntung, sebentar ya, aku lihat di bawah ada, oh ya. Nah, aku mau ngomongin Instagram handle. Kalau kita sudah cukup beruntung mendapatkan Instagram handle yang pakai @ itu namanya Instagram handle, sesuai dengan nama asli, kayak misalnya saya Zata Ligo, saya beruntung dapetin sesuai nama asli. Kalau teman-teman sudah beruntung dapet Instagram handle yang sesuai dengan nama asli, bagian yang harusnya nama di bawah boleh diganti dengan kata kunci yang akan mempermudah pencarian orang terhadap akun kita atau produk yang mereka cari. Misalnya gini, aku di bawah foto, kalau teman-teman bisa lihat kan paling atas tuh Instagram handle @zataligo. Kemudian bawahnya ada foto tuh yang saya pakai baju blazer warna biru. Bawahnya digital personal branding. Itu kan harusnya diperuntukkan untuk nama. Tapi saya mikir daripada saya tulis nama lagi Zata Ligo, Zata spasi Ligo kan sayang. Buang-buang space sih menurut saya, karena orang juga udah tahu saya Instagram handle-nya Zata Ligo. Nah, ini kita manfaatkan dengan taruh kata kunci. Saya pengen kalau orang nyari kata digital branding, nemu saya. Orang cari kata personal branding, nemu saya. Makanya saya kasih kata kunci ini di bagian yang harusnya nama.
Jadi buat teman-teman yang sudah beruntung punya Instagram handle sesuai nama asli atau sesuai dengan nama bisnisnya, boleh bagian bawahnya ini kata kunci. Misalnya nih ya, saya jualan hijab murah. Saya bisa pakai kata di sini hijab murah Bandung. Jadi saat orang nyari hijab murah Bandung, kemungkinan besar dia akan menemukan salah satunya adalah akun kita yang paling atas. Cobain deh teman-teman untuk ganti bagian ininya. Oke, dan masih banyak lagi ini perintilannya, nggak saya bahas semua. 2 baris pertama menentukan. Karena kalau misalnya teman-teman perhatiin, biasanya di bio itu, di sini nggak ada contohnya ya, suka kepotong. Terus ada bacaan selanjutnya, kalau kita klik baru kelihatan sampai bawah. Makanya bagian 2 baris pertama dari bio itu benar-benar harus kita manfaatin banget. Lalu ada link, boleh link website, web store, e-commerce, Linktree, dan lain-lain. Ini saya kasih contoh, link saya, ada link, kemudian kalau link itu diklik akan masuk ke campsite saya yang ada di sebelah kanan. Oke, jadi sayang banget kalau bagian linknya ini nggak dimanfaatin. Boleh diisi blog, boleh diisi, bahkan nomor ke WhatsApp pun boleh. Kalau memang teman-teman memilih untuk naruh nomor WhatsApp di situ. Jadi kalau diklik mereka akan langsung kehubung ke nomor WhatsApp kita untuk jualan atau apa. Oke, pakai tagar khusus, hashtag khusus juga boleh. Kayak misalnya saya di sini, saya pakai misalnya di bagian bawah itu ada Face Yoga Glow. Kebetulan saya pengen kalau ada orang cari hashtag ini, nemunya saya, misalnya gitu ya. Jadi boleh dipakein hashtag. Dan kemudian yang terakhir ada call to action. Ya ini sebenarnya dengan kita ngasih link aja, ini udah merupakan bentuk call to action. Si orang kan pasti akan gatel tuh, ini link apa sih gitu. Apalagi kalau misalnya kita tambahin kata-kata yang ngundang orang untuk melakukan sesuatu. Kayak misalnya saya di sini ambil contoh, saya pakai tanda tunjuk ke bawah, terus ada kata-kata kerjasama yuk. Saya mikir ya minimal orang tuh kayak kerjasama apa sih, terus ngeklik gitu. Padahal belum tentu dia mau kerjasama juga, tapi cuman kerjasama apa sih gitu. Jadi bikin orang-orang kepo aja dulu gitu. Yang penting call to action ya Mbak ya berarti ya. Benar banget. Jadi bikin orang-orang minimal penasaran apa sih ini dan ngeklik gitu. Jadi ada call to action. Oke. Nah, berikutnya adalah kita tadi udah ngomongin soal bagian bio-nya. Sekarang kita akan ngomong bagian feed-nya nih. Di feed itu pasti kan ada foto, video, infografis, dan pastinya ada caption. Jadi ini sesuatu yang nggak bisa dipisahin gitu dari sosial media, terutama Instagram. Nah, ngomongin soal standar visual yang menjual, yang kayak apa sih? Nah, ini aku sekilas aja ya, karena takut waktunya habis, karena masih akan ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Ngomongin soal foto, yang penting layak. Jadi, saya nggak mau tuh yang kayak idealis banget. Pokoknya kalau jualan di Instagram atau bangun personal di Instagram, fotonya harus bagus banget. Enggak sih, gitu. Jangan, minimal layak. Minimal nggak gelap, nggak blur, dan tidak vulgar ya, sesuai dengan etika masing-masing ya. Pokoknya fotonya layak secara umum. Orang ngelihatnya senang, dilihatnya enak, dilihatnya rapi, terang, dan lain-lain. Itu minimal itu ya. Karena kalau misalnya bagus banget, ya itu nanti kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Kalau memang kita punya gadgetnya untuk bikin gambar kita lebih bagus, atau kita mau effort lebih untuk gambar lebih bagus, boleh gitu. Tapi minimal fotonya layak. Kemudian gambarnya juga harus informatif, menghibur, memotivasi, mudah dicerna. Nanti kita ngomongin soal mudah dicerna, dan bercerita. Akhirnya sebenarnya nggak ada tips atau strategi yang gimana-gimana banget sih kalau kita ngomongin soal foto, video, atau infografis. Pokoknya soal visual gitu. Yang penting ya ini aja. Kalau misalnya fotonya nggak bagus-bagus banget ya, udah cukup layak aja. Tapi misalnya ada kelebihan dari foto ini, fotonya informatif, itu pasti engagement-nya lebih. Ada foto biasa-biasa aja, tapi fotonya menghibur, pasti engagement-nya lebih. Ada fotonya misalnya ya biasa juga, kemudian tapi ada cerita di balik itu. Misalnya, aku ambil contoh, aku lupa ada nggak ya di sini? Oh, nggak ada. Contohnya gini, ada sebuah foto gitu. Foto ya biasa aja, secara misalnya nggak yang epic atau apa, tapi ada foto anak-anak kecil lagi main.
Kemudian tapi kita di situ bisa ngelihat, ih itu anak-anak seneng banget ya mereka main misalnya di sawah atau di mana. Dari situ aja itu biasanya sudah ada engagement lebih. Apalagi kalau nanti ditambah dengan caption. Oke, nanti kita juga akan ngomongin bahasa ini sedikit nanti di studi kasus. Nah, kemudian kita akan ngomongin soal caption. Kalau kita ngomongin soal caption, saya tuh nggak pernah bosen ngingetin bahwa kalau di caption itu, meskipun Instagram itu kita juga nggak banyak-banyak bikin orang bosen, tapi meskipun tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, tapi kalau bisa selalu usahakan ada personalisasi dan ada storytelling. Personalisasi pasti ya, karena kita ngomongin personal branding juga. Nah, di storytelling itu ada beberapa komponen yang misalnya gini, aduh bingung apa sih maksudnya storytelling? Saya nulis caption aja udah udah bisa nulis caption aja udah seneng gitu loh. Ini harus ada storytelling lah apa segala macam. Nah, storytelling itu minimal gini, ada beberapa komponen ini. Nggak harus semua ya, mungkin 1, 2, atau kalau banyak juga boleh, tapi minimal ada beberapa komponen ini. Contohnya ada situasi, suasana, atau situasi yang berat. Ada drama. Orang seneng banget ya kalau ada drama, konflik. Ada perkembangan atau kisah sukses, ada lesson learn atau pelajaran yang didapat, ada resolusi, ada kesempatan, harapan baru, hal-hal yang indah, tindakan, action, inspirasi, motivasi, solusi, informasi. Oke, itu aku bacain dulu karena mungkin masih belum kebayang, tapi nanti aku akan kasih contoh di studi kasus ya. Oke, nah kalau ini strategi konsisten membuat konten. Ini salah satu yang paling sering ditanyain, terutama kalau saya ngisi pesertanya kebanyakan ibu-ibu. Kayak misalnya gini, aduh, saya tuh nggak bisa konsisten bikin konten ya. Mbak Zata juga tahu kan, Mbak Zata kan juga punya anak ya, tahu misalnya saya anak-anak lagi sekolah di rumah, terus udah gitu juga ada kerjaan kantor atau kerjaan sampingan, ngurus keluarga dan lain-lain. Aduh, gimana bisa konsisten gitu? Tipsnya apa? Rahasianya apa? Saya selalu ngejawab, nggak ada rahasianya. Jadi kalau mau bikin strategi atau bikin konten yang konsisten, ya jawabannya adalah cuman sempetin bikin. That's it, tidak sempetin bikin. Nah, tapi memang ada beberapa hal yang bikin kerjaan kita jadi lebih gampang, lebih mudah, lebih efektif, efisien. Itu adalah buat rencana di awal. Contohnya gini, aku setiap minggu selalu menyempatkan waktu atau bikin waktu kayak 1 jam maksimal banget 2 jam untuk nentuin konten yang akan aku posting 1 minggu atau bahkan 1 bulan ke depan. Jadi kayak misalnya gini, oke, minggu ini aku temanya mau soal work from home. Ya udah, misalnya aku bikin Senin aku mau posting ini. Gambarnya meskipun belum ada nih fotonya, tapi aku udah tulis. Gambarnya ada, misalnya saya sama anak saya yang bungsu saya lagi ngajarin anak saya yang bungsu, misalnya kita lagi belajar bareng. Kemudian captionnya kurang lebih seperti ini. Jadi saya nggak detail dulu gitu. Hari Selasa, misalnya saya posting buku bacaan saya misalnya tentang parenting. Terus saya mau bikin fotonya itu ada fotonya flat lay. Terus captionnya kurang lebih seperti ini. Begitu seterusnya. Jadi saya cuma bikin perencanaan. 1 jam itu biasanya udah selesai. Nah, itu sangat mempermudah kita untuk konsisten. Ada beberapa teman yang misalnya, aduh sebenarnya gampang lah bikin postingan, apalagi postingan yang berkaitan sama kehidupan kita sebagai ibu-ibu. Banyak tiap hari juga ada. Tapi pada prakteknya, misalnya nih, oke, sekarang saya mau bikin postingan langsung misalnya. Oke, mau bikin postingan. Cari dulu fotonya. Belum nemu, mungkin anak kita udah, mama mau makan. Oke, kita ngurusin dia dulu. Oke, balik lagi. Oke, wah udah sejam lebih nih. Belum posting juga. Oke, cari lagi. Udah nemu, tahu-tahu entah ada apa, ada urusan apa, kita berhenti dulu, balik lagi. Terus pas mau bikin caption juga begitu. Yang ada, rencana postingnya pagi, sore baru ke posting. Bahkan kadang-kadang enggak. Ngaku deh, pasti sisters juga ngalamin hal seperti itu. Jadi, bikin rencana di awal itu benar-benar mempermudah kita untuk konsisten bikin konten. Jadi misalnya kayak foto aja cuma ditulis, kayak aku tulis gini, oke, mau bikin flat lay buku yang lagi gue baca. Itu kan kayak nggak usah mikir lagi, aduh idenya hari ini posting apa ya. Udah ada, oh iya oke, tinggal ambil bukunya,
siapin foto flat lay dari atas, selesai. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada rahasianya, cuma memang harus sempatkan waktu untuk bikin perencanaan di awal. Oke, yang teman-teman bisa lihat di sini bahwa bikin perencanaan di awal, kemudian tadi saya bilang bikin kalender konten dan jadwalin postingannya. Mbak Zata, atau enggak ada juga kayak mereka udah kepikiran kayak, ih likes gue banyak nggak ya, bakalan banyak likes nggak sih? Kadang udah ada kayak orang berpikiran ke situ dulu gitu loh, kayak takut likes-nya dikit gitu. Padahal sebenarnya kan message dan postingan jualannya itu yang memang sebenarnya disampaikan ya Mbak ya. Gitu. Jadi jangan terlalu takut duluan ini kalau foto kayak gini atau caption kayak gini bakal likes-nya dikit atau enggak gitu ya Mbak Zata. Kadang kan ada yang masih kayak gitu ya. Benar banget Mbak Adel. Dan juga aja itu manusiawi. Aku pun masih kadang mengalami hal yang sama. Tapi ya akhirnya ya itu tadi, balik lagi tujuan tadi kita di depan, tujuannya apa? Pengen orang-orang makin tahu nih bahwa aku misalnya jualan produk ini atau aku punya jasa ini. Ya kalau kita ingat lagi ke situ, ya harusnya tuh perasaan-perasaan, aduh takut nih postingannya nanti ada yang likes nggak atau apa segala, itu diredam gitu. Jadi memang fungsinya makanya tadi bikin tujuan dan goals di depan, salah satunya untuk mengantisipasi yang kayak gitu. Bener banget Mbak Adel. Iya, betul. Kadang-kadang cuman mungkin bisa juga kayak kalau kayak Juma Likes itu kalau misalnya memang kepikiran mungkin boleh, tapi dijadikan kayak lesson learn gitu nggak sih Mbak Zata? Jadi oke, kalau gue posting kayak gini likes atau komennya sedikit nih, akhirnya dijadikan data di mana kedepannya gue mesti posting mungkin better angle-nya di sini. Jadi kayak kalau sosial media itu memang harus dicoba berbagai cara terus menerus ya, jangan still stagnan di situ-situ aja ya. Betul Bang. Oke. Nah, lanjut, semakin panas. Ya. Aku lanjut ke slide berikutnya. Nah, ya kalau don'ts-nya ini juga sekilas aja. Dalam postingan branding ataupun jualan di sosmed, teman-teman pasti udah tahu ya bahwa ini adalah hal-hal yang sebaiknya dihindari. Tapi meskipun udah tahu, aku ngingetin lagi karena kadang-kadang udah tahu tapi tetap dilakukan. Contohnya nih, spamming. Kita nggak sadar bahwa kita melakukan spamming. Oversell. Nah ini nih yang menurut aku orang kadang-kadang nggak sadar mereka melakukan yang namanya oversell. Mungkin seringnya mikir gini, oversell apa tuh? Kalau hard selling iya tahu gitu, tapi oversell ya itu tadi. Jadi semua hal jadi jatuh-jatuhnya kayak spamming. Semua hal dikaitin dengan jualan kita, semua hal dikaitin dengan bisnis kita. Jadinya orang kayak kalau misalnya mau mengunjungi Instagram kita, terutama kalau misalnya Instagram personal dan kita bangun personal branding, bawaannya mereka udah males aja kayak, aduh udah pasti jualan mau apapun nih, ngomongin apa. Misalnya fotonya foto keluarga, wah oke nih, tumben nih nggak jualan. Pas baca caption, tetap aja jualan gitu loh. Oh, gitu. Ada gitu kan yang seperti itu gitu loh. Ada. Jadi hati-hati dengan hal tersebut gitu, jangan sampai spamming, jangan sampai oversell. Dan kemudian ini yang teman-teman pasti udah tahu ya, kualitas foto tadi diperhatiin banget, minimal layak, kalau bagus banget juga alhamdulillah. Nah ini nih yang sering orang nggak sadar, pelit info atau terlalu banyak info. Aku perhatiin ya dari pengalaman aku pribadi, jadi aku bukan ngejudge karena kebetulan juga pernah beberapa kali bikin online shop gitu. Jadi tapi ada banyak juga online shop yang kadang-kadang pelit info gitu loh. Sebenarnya menahan info yang mungkin nggak perlu atau yang memang harus ditanyakan langsung itu nggak apa-apa. Kalau memang harus seperti itu, tapi sebaiknya berikan yang memang dibutuhkan orang untuk membuat keputusan saat itu. Contohnya gini ya, jualan produk gamis misalnya. Aduh, saya lihat wah udah suka nih. Pas saya lihat di infonya sedikit banget. Misalnya saya pengen tahu ini tersedia warna apa aja, ukurannya berapa, dan harganya berapa. Nah ini sesuatu yang menurut saya ini lucu sih, susah-susah gampang gitu. Ada banyak banget yang misalnya nulis untuk harga please DM. Mungkin untuk yang lain itu it works gitu, tapi kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ibu 3 anak, punya beberapa kerjaan sampingan, saya tipenya tuh maunya pengen langsung mutusin, oh oke saya mau ini gitu. Tapi kalau misalnya, wah buat harga aja saya harus DM dulu nih. Oke, belum kalau saya DM effort ya. Ya, belum mending kalau langsung dijawab kalau fast respon. Nanti dijawab beberapa jam kemudian atau besoknya gitu kan. Tahu-tahu nggak ada lagi.
yang saya tanyain nggak ada gitu. Jadinya kan aduh, tahu gitu gue dari kemarin udah nyari toko yang lain gitu. Jadi kalau bisa berikan info yang memang dibutuhkan. Jadi mungkin nggak usah yang misalnya gini, harga misalnya ukuran harga 150.000, tapi mungkin ada info-info lain seperti misalnya kalau beli 3 dapat potongan misalnya 20.000 atau apa, itu boleh nanti lebih lanjut. Tapi minimal ada keterangan yang dibutuhkan oleh si calon pembeli. Itu pertama gitu. Atau kalau misalnya yang sering dulu sih, kalau sekarang kayaknya udah agak berkurang ya, yang misalnya kita nanya kemudian dijawab baca ya. Gimana dulu biasa budayakan membaca gitu ya, Del? Iya benar. Jujur aja loh, aku dulu suka kesel gitu dengan yang seperti itu karena ya aku nanya gitu, kok kenapa sih, apa ruginya ngejawab gitu. Kalau misalnya sampai nanya berarti mungkin kebetulan kelewat atau lagi buru-buru atau apa ya, tapi ya tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau menurut aku kalau memang mau brandingnya lebih bagus gitu loh, ya memang harus sabar ya. Mungkin kalau sudah di level berikutnya sudah punya admin, dia bisa melakukan itu. Tapi kalau masih melakukan sendiri memang harus banyak-banyak menahan ya. Jadi kalau ada yang nanya, mungkin itu adalah apa ya, saatnya kita untuk introspeksi. Oh berarti gue nggak jelas nih ngasih info, buktinya dia masih nanya. Ya, ya. Jadi hati-hati jangan pelit info atau terlalu banyak info, terlalu panjang apa segala macam, orang malah males baca, terus akhirnya malah jadi nanya gitu loh, karena aduh males pusing liatnya, nanya aja deh gitu ya. Kemudian kalau nyinyir, tukang ngeluh ya udah pasti ya nggak banget gitu. Dan menunda, itu kaitannya tadi tuh, misalnya kebanyakan mikir, aduh nanti kalau aku posting ini likes-nya sedikit, atau kalau aku posting ini nanti orang mikir kayak gini segala macam, dan akhirnya malah nggak kejadian gitu. Ini Anas cuma sebagian kecil sih dari banyak don'ts yang memang harus kita ketahui di sosial media branding. Oke, kita langsung aja ya studi kasus. Ini adalah bagian yang terakhir dan menurut aku ini seru banget gitu, karena dari tadi mungkin aku ngomong panjang lebar teori gitu, tapi agak-agak susah mungkin beberapa karena sambil ngapa-ngapain gitu, mungkin kurang nyambung. Di sini mudah-mudahan akan lebih nyambung ya ininya ya, apa yang tadi. Mungkin teman-teman yang mau ada pertanyaan nanti boleh di chat juga ya Mbak Zata ya. Boleh banget. Ya, jadi kalau ada teman-teman, ada para sisters yang mau ada pertanyaan, boleh banget langsung di kolom chat aja, diketik aja kira-kira mau apa aja yang mau ditanyain. Mungkin tadi ada yang kelewat, ya gitu. Oke. Sip. Nah, studi kasusnya ada, saya mau kasih Instagramnya Dapur Lindawati. Mungkin sebagian dari sisters udah tahu ya, akun Instagram ini, Mbak Lindawati ini, saya kebetulan ngikutin dia udah lama banget, ngikutin akun Instagramnya, dan memang saya kayak mempelajari perkembangannya dia yang menurut saya bagus banget gitu. Maksudnya bagus banget tuh adalah ya ada masa-masa yang dulu memang dia kayak stagnan gitu, tapi kemudian dia berkreasi, kayak dia nyari-nyari apa nih yang masih kurang, apa nih yang bisa bikin mereka lebih viral atau Dapur Lindawati ini lebih dikenal gitu. Teman-teman bisa lihat nama akunnya Dapur_Lindawati. Nah, perhatiin deh di sini nih, di bio-nya dia, lihat 2 baris pertama. Yang tadi saya bilang maksimalin 2 baris pertama. Di situ dia nulis 300 plus resep kursus online. Menurut saya sebagai ibu-ibu gitu, meskipun saya nggak suka baking, tapi mendengar ada begitu banyak pilihan gitu, karena salah satu yang dia jual itu nggak cuma makanan, tapi juga kursus bikin makanannya ya. Jadi buat saya misalnya yang banci ikut kursus, ini kayak wow banyak banget. Jadi kayaknya nggak bosan gitu, wah pilihannya banyak, nanti kalau saya udah ikut ini, saya bisa ini, atau enggak, sekali saya ikut, saya dapat 300 resep. Wow banget gitu, buat saya ini wow banget. Jadi dia sudah langsung membuat satu kalimat pertama itu langsung bikin target pasar dia datang semua gitu. Oke, mungkin kalau saya nggak suka baking dan saya tidak tertarik dengan makanan, ya saya biasa aja. Tapi buat yang target dia yang memang seneng bikin kue, seneng masak, seneng makan, dan seneng ikut kursus gitu, ngelihat kata-kata 300 plus resep kursus online, mereka pasti akan kepo banget dan akan ada action, entah scrolling ke bawah, lihat foto-fotonya, video, highlight, bahkan sampai berakhir ke
ngeklik tautan yang ada di sini atau DM dan lain-lain gitu. Jadi ini menurut saya contoh yang oke banget. Jadi kalau teman-teman mau bikin orang tuh langsung tertarik gitu loh. Kayak misalnya gini, aku ambil contoh gini. Saya ceritanya mau ikut kursus baking. Saya muncul 10 akun, salah satunya Dapur Lindawati. Nah, tapi dari akun-akun yang lain saya cuma lihat sekilas bionya, aduh nggak terlalu menarik, skip. Oh, ini kayak lumayan, baru saya scroll ke bawah untuk melihat lebih jauh gitu. Jadi kita harus memenangkan pertarungan pertamanya dulu. Gimana caranya biar orang mau effort untuk ngelihat feed kita ke bawah untuk sampai ngeklik lihat highlight kita, lihat IG stories kita dan lain-lain. Salah satunya ini bagus banget dari Dapur Lindawati, di kalimat pertamanya dia udah langsung ini banget, manggil banget. Oke. Nah, berikutnya kita ngomongin foto. Yang tadi saya bilang, fotonya minimal layak. Kayak gini. Ini lucu banget ya fotonya ya. Iya, fotonya lucu, tapi jujur aja, lucu banget. jujur aja, Mbak Adel juga pasti mikir, bikin foto ini nggak susah kan? Maksudnya aku mungkin bukan karena aku konten kreator, tapi menurut aku ini secara umum semua orang bisa membuat foto seperti ini. Jadi ya memang foto dia bagus, tapi juga nggak yang wah kayak dia effortnya kayak gimana untuk menghasilkan foto ini. Tapi memang produknya bagus, fotonya layak gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau fotonya minimal layak aja udah oke banget kok untuk memulai untuk sosial media branding. Oke, jadi nggak usah. Warna-warnanya gemes, Mbak. Iya, gemes. Nah, itu dia salah satu yang menurut aku manggil banget adalah karena memang produknya bagus. Jadi saat produknya bagus, difoto di tempat yang cahayanya bagus, ya pasti jadinya bagus. Gitu ya. Jadi itu sesimpel itu sih kalau urusan foto, baru nanti bisa lebih ke next level lagi. Oke. Nah, saya mau highlight salah satu postingan dia. Jadi ini postingan ini bentuknya tuh karusel. Yang di swipe tuh ada beberapa, maksimal 10 kan. Jadi yang memang lagi salah satu yang lagi kekinian adalah bikin postingan-postingan karusel seperti ini. Nah, dia memanfaatkan ini. Orang lagi seneng kan microblogging, jadi baca info yang ada di di feed, tapi di slide-slide kayak gitu. Di awal, di bagian pertama, dia nulis gini, mau omset naik 2 kali lipat melalui optimasi WhatsApp, dia membuka dengan pertanyaan. Nah, ini menurut aku bagus banget karena salah satu komponen storytelling yang manggil itu memang adalah pertanyaan. Entah misalnya aku nggak niat untuk naikin omset, tapi saat aku baca pasti tertarik gitu karena ada pertanyaan, mau omset naik 2 kali lipat, mungkin secara nggak sadar kita bilang, oh mau, kita jawab dalam hati. Kemudian kita membaca lebih jauh melalui optimasi WhatsApp. Oh, jadi kalau ada postingan yang bikin orang kayak ada dialog gitu di dalam kepalanya, kayak misalnya tadi nih saya baca sambil baca, mau omset naik 2 kali lipat melalui optimasi WhatsApp, terus saya dalam hati jawab, wah keren nih, mau. Itu kan sudah ada dialog di dalam diri saya. Itu berarti postingannya bagus. Karena udah bikin ada engagement terjadi, meskipun belum ada action, misalnya dia belum pencet likes, atau belum pencet komen, atau belum DM kita, dan lain-lain. Gitu. Jadi, membuka suatu postingan dengan pertanyaan itu biasanya kuat banget. Tapi memang pertanyaannya, kita ngomongin bisnis ya, pertanyaannya juga ya memang yang relevan, nggak berarti cuman teman-teman udah makan belum? Itu juga pertanyaan sih, tapi maksudnya bukan yang seperti itu gitu, yang contohnya ini ya. Oke, nah kemudian postingan ini kalau digeser akan muncul seperti ini. Sebenarnya kayaknya ada 7 atau 8, tapi saya cuma ngambil 2 biar kebaca sebagai contoh. Nah, dia udah nanya, lalu dia ngasih jawaban atau solusi. Kayak tadi, mau omset naik 2 kali lipat melalui optimasi WhatsApp? Itu pertanyaan. Dan biasanya ini adalah orang biasanya, jadi dia pertanyaannya ini adalah mengawali suatu masalah. Kan banyak orang masalahnya adalah, aduh saya kekurangan pelanggan, aduh omset saya kecil dan segala macam. Jadi berawal dari masalah itu, dia membuat pertanyaan ini. Lalu berikutnya, ya dia harus ngasih jawaban atau solusi.
Contohnya ini ya, gunakan WhatsApp bisnis, atur profil, dan sampai beberapa tips selanjutnya. Nah, dan yang ini keren banget, ditutup dengan penawaran. Jadi dia udah ngasih tips panjang tuh sampai 10 misalnya, kemudian dia tutup dengan, nah Beb, masih banyak lagi optimasi WhatsApp yang harus kamu ketahui. Jika ingin lanjut mempelajarinya, kamu bisa gabung di eksklusif community Dapur Lindawati. Klik link di bio aku atau bisa DM admin untuk bantuannya. Jangan sampai kompetitor kamu tahu lebih dulu ya. Gabung sekarang ya. Wah, menurut aku ini keren banget gitu. Jadi dia langsung nawarin orang yang baca atau followersnya untuk gabung ke komunitas dia. Itu kan untuk jadi funnel-nya dia kan ke eksklusif community Dapur Lindawati. Dan kita nih sebagai orang yang baca, kita nggak berasa terganggu dia nawarin gabung karena kita sudah mendapat banyak informasi dari dia. Dia sudah ngasih kita solusi, sudah ngasih kita informasi misalnya gimana caranya maksimalin WhatsApp bisnis, optimasi WhatsApp dan lain-lain. Jadi kita dengan rela mau misalnya gabung ke komunitasnya dia. Tapi misalnya nih ya, sisters bayangin, misalnya kita bikin postingan, ya tadi kita ngikutin nih, ada pertanyaan, kemudian kita ngasih jawaban dikit, cuman dikit udah gitu, udah basic banget lah, tahu-tahu langsung nawarin. Nah, terus langsung nawarin, oke teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut, jangan lupa ya beli buku saya harganya 450.000 misalnya. Yang ada orang kesel ya, elah iklan jualan apa segala macam gitu. Karena kita memang berasa banget bahwa emang kita niat banget jualan. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kita membungkusnya dengan seperti ini, kita kasih solusi, kasih mereka informasi, kasih mereka pengetahuan yang memang bagus untuk mereka, biasanya orang itu secara psikologis akan dengan rela kalau misalnya kita menawarkan sesuatu, entah dia mau gabung atau enggak, tapi dia nggak kesel minimal. Disuruh gabung atau disuruh beli. Ya kalau misalnya disuruh beli, oke, next kalau saya butuh bukunya saya akan beli. Paling gitu. Bukan yang, jualan gitu kan. Jadi itu ya, ini menurut saya keren banget nih contoh postingannya Dapur Lindawati ini. Jadi dia lengkap banget. Pastinya dimulai dengan masalah ya. Masalahnya itu tadi soal omset yang mungkin orang kebanyakan omsetnya belum sesuai target. Nah, dia membuka dengan pertanyaan, kemudian ngasih jawaban dan solusi, lalu diakhiri dengan penawaran. Oke. Nah, oke ini sebentar ya kok ini. Nah, yang ini menurut saya ini postingan juga powerful banget karena di sini ada gabungan semuanya. Saya tadi sebentar ya, saya balik lagi. Nah, komponen dari storytelling kan saya ngasih banyak hal ya, kayak situasi yang berat, ada drama, ada konflik, ada kisah sukses, ada motivasi, dan lain-lain. Salah satu contoh yang mencakup itu adalah postingan dia yang ini. Ya, jadi di sini dia kayak ngasih quotes, ngasih foto, ya menurut saya fotonya bagus, layak, dia megang buku-bukunya, memang itu buku-buku yang dia jual, tapi dia karena postingannya menginspirasi, orang rela aja gitu melihat dia jualan. Kayak contohnya dia tulis di sini, larisku tidak akan mengurangi rezekimu, dan larismu tidak akan mengurangi rezekiku, walaupun usahaku dan usahamu sama. Rezeki tidak akan tertukar. Jadi dia memang memulai dengan quotes yang sangat powerful, dan di bagian caption juga itu storytelling banget. Ya, saya nggak bisa iniin semua ya karena itu panjang ke bawah gitu loh. Tapi di sini benar-benar merangkum semuanya. Di storytelling, di sini ada storytelling, personalisasi, di sini ada konflik, ada drama, tapi konflik, drama, masalah, dan lain-lain itu akan menjadi bagus, akan menjadi punya engagement yang bagus kalau kita lengkapi dengan solusi, motivasi. Ya, contohnya ini, kayak misalnya dia cerita, aku bacain yang bagian tengahnya aja. Kalau tips dari aku menghadapi nyinyiran orang, liatin Beb, dilihat tulisannya, ditelaah ucapannya, dirasakan sakitnya, tarik nafas, terus jangan ikutan atau terpancing kesel. Lihat usia dulu yang nyinyirin kamu. Kalau lebih tua, anggap dia orang tua kamu atau nenek kamu. Kalau nenek-nenek kan
biasanya gitu, suka ngoceh ngalong ngidul, maafin aja beb, awas kualat gitu. Nah, itu maksudnya itu storytelling banget. Salah satu kunci storytelling adalah tulis seperti kamu bicara secara casual gitu. Jadi salah satu storytelling itu kamu nulisnya tapi seolah-olah kamu lagi ngomong. Dia kan pakai bahasa yang sangat casual kan. Bayangin kalau dia pakai bahasa yang formal, akan agak berkurang feel-nya nggak terlalu dapat. Tapi karena dia nulisnya dengan gaya bicara dia sehari-hari yang awas beb atau kalau bukan kalau instead of kalau dia nulis kalau gitu. Jadi dengan dia nulis secara kasual, terus dia di sini dia kan memperlihatkan ada drama, ada konflik gitu. Tapi kemudian dia bungkus dengan tips, dengan motivasi, inspirasi dan solusi. Dan memang akhirnya dengan meskipun dia nggak bilang, tapi ini adalah sebenarnya adalah bentuk penawaran karena dia di foto dia itu adalah jejeran buku dia yang memang bisa dibeli gitu. Jadi ini juga menurut aku salah satu contoh postingan yang keren banget yang bisa bikin usaha kita menjadi viral gitu. Nah, ini adalah slides yang terakhir. What you focus on will grow. Ini saya dengar dari bisnis coach saya kemarin ya, Amalia. Jadi saat kita fokus ke satu hal, itulah yang akan berkembang. Jadi kalau misalnya nih teman-teman mau fokus untuk naikin brandingnya, mau naikin bisnisnya, ya fokus ke situ. Nggak usah fokus ke, aduh gimana ya kalau orang, aduh takut nih dinyinyirin orang, aduh takut gagal apa segala macam. Ya yang akan grow ya tadi, ketakutan tadi akan terus berkembang, atau kegagalan tadi yang akan terus berkembang, karena kita fokusnya ke situ. Gitu. Jadi sekali lagi cuman pengen sharing ke teman-teman bahwa kalau memang serius untuk membangun personal brandingnya, bisnis branding, sosial media branding untuk usaha kita biar makin oke, ya fokus dari sekarang, abis ini langsung kerjain PR-nya, cari USP-nya, dianalisa lagi, diaudit lagi sosial medianya, sesuai tadi yang sudah aku sampaikan. Makasih banyak, sisters. Kalau ada yang mau nanya-nanya, silakan. Aku balikin lagi ke Mbak Adel. Silakan, Mbak Adel. Oke, thank you Mbak Zata. Sama. Mungkin pertanyaannya kita lihat dari yang... Bentar ya, aku cek pertanyaannya. Aku lagi cek satu-satu pertanyaannya. Banyak banget ya. Ya. Ini banyak banget ya. Tunggu. Kalau nggak kejawab semua, mungkin boleh dikirim ke aku. Nanti aku share, terserah nanti Sisternet mau... Ada sini sebentar ya. Nah, ini karena ketiban-tiban. Sebentar. Nah, ini dia nih. Dari Siti Nurseha ya. Siti Nurseha, Mbak, kalau kemampuan kita semuanya masih rata-rata, gimana cara nentuin USB-nya? Saya hobi nulis fiksi dan non-fiksi, membaca apapun, sedang riset, dan sedang berintis bisnis dan dari hasil riset. Nah, itu gimana tuh, Mbak? Oh, oke. Ini menarik. Langsung aku jawab aja ya, takut lupa kalau beberapa. Ya, oke. Nah, Mbak Seha, ini pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau sebenarnya kita merasa masih biasa-biasa aja semua, itu kan perasaan kita. Kita nggak tahu, orang lain mungkin menganggap kita jago banget, atau mungkin biasa-biasa aja. Salah satu tipsnya untuk nyari USP itu biasanya aku akan nyaranin gini. Pasti ambil buku catatan, pulpen, tulis semua skill yang kamu punya. Tulis apa aja. Tulis semua yang kamu punya. Nah, itu nanti misalnya gini, lagi nulis misalnya, wah, saya nih misalnya merasa saya jago masak. Ya udah saya tulis aja jago masak. Saya misalnya jago nulis, ya tulis jago nulis apalah segala macam gitu. Dan nggak usah misalnya pas lagi nulis jago masak, tapi yang lebih jago masak dari gue banyak ya, nggak usah deh. Jangan gitu, pokoknya apapun yang kepikiran gitu, tulis dulu sampai penuh. Nah, kemudian itu kayak kita endapin dulu, mungkin beberapa jam atau mungkin besoknya, baru kita ambil lagi catatan kita, misalnya ada 2 lembar nih. Coret sisain yang skill-nya atau kemampuan kamu itu yang sesuai dengan hobi dan passion kamu.
Misalnya gini, saya tuh misalnya saya sebelumnya kan markom di sebuah perusahaan hukum gitu. Jadi saya mungkin nulis skill saya markom di law firm gitu. Tapi jujur aja, saya dulu kerja beneran, maksudnya waktu itu ya cuman karena memang gajinya yang oke banget gitu. Tapi passion saya nggak di situ. Itu bukan saya banget gitu sebenarnya. Tapi karena saya memang kerja dengan benar, saya punya skill itu gitu. Nah, tapi kan sebenarnya saya nggak suka, ya saya coret misalnya. Jadi hari kedua atau setelah diendapin, coret lagi beberapa, sisain yang benar-benar sesuai hobi sama passion kita aja. Kenapa gitu? Karena saat ingin membangun personal branding itu kan sesuatu yang jangka panjang, yang konsisten. Kalau misalnya itu nggak sesuai sama hobi atau nggak sesuai sama passion kita, itu biasanya nggak tahan lama. Atau kalaupun kita melakukan itu terpaksa gitu karena memang nggak suka atau nggak kita banget misalnya. Oke, misalnya udah dicoret nih ke sisa 1 halaman, masih kebanyakan, diemin dulu, besoknya boleh dilihat lagi, coret lagi, pokoknya pilih yang aduh kayaknya gue paling suka ini, sisain sampai tinggal tersisa 3 sampai maksimal 5 aja. Oke, nanti di situ dari 3 itu misalnya pilih satu yang jadi satu hebat kamu. Misalnya nih saya akhirnya tersisa nih dari yang udah saya coret, oke, Zata misalnya jago nulis, kemudian suka banget atau bisa yoga misalnya, dan apa lagi, ya nggak apa-apa, cari yang paling saya suka, yang ingin saya jadikan sebagai personal branding saya. Saya misalnya, ya udah saya sebagai blogger aja pengen dikenalnya di situ dulu gitu. Ya udah berarti satu hebat saya adalah di bidang konten kreasi atau di bidang menulis misalnya lebih spesifik. Tapi bukan berarti hal-hal lainnya ini kita hapus. Ini akan menjadi keunikan kita. Misalnya gini, oh Zata blogger yang juga instruktur yoga. Oh Zata yang juga Zata blogger yang juga instruktur yoga misalnya, atau oh Zata yang juga misalnya punya bisnis apa gitu. Jadi pilih satu hebat itu dengan cara yang tadi. Itu adalah USP kita. Sisanya itu adalah yang akan membentuk USP kita yang bisa kita kembangkan menjadi personal brand kita. Gitu. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab ya caranya dapetin USP-nya. Oke, thank you Mbak Zata. Pertanyaan selanjutnya, untuk brand sebaiknya profile pic logo produk atau produknya sendiri ya? Oke. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Jadi gini, mungkin kita bisa melakukan survei kecil-kecilan. Jadi kalau misalnya contohnya gini ya, kalau kita ngomongin Nike, ngelihat logonya aja orang udah tahu itu produk apa. Tapi misalnya produk kita kan belum setenar itu gitu loh. Kita belum setenar itu. Jadi misalnya kita taruh logo, orang belum tentu tahu apa produk kita. Itu apa sih? Cuman misalnya ada huruf G misalnya atau ada bentuk apa gitu. Tapi misalnya produk kita lebih dikenal misalnya tadi ya dessert box. Kita punya dessert box yang lucu, udah yang salah satu andalan kita itu kita jadiin untuk profile picture. Itu bisa. Jadi boleh sih, boleh logonya atau boleh profile picture-nya, tapi kalau bisa mungkin kita bikin riset kecil-kecilan mana yang lebih bikin pelanggan atau calon pelanggan kita nengok gitu saat ngelihat gitu kayak oh iya itu dessert box itu gue sering lihat tuh atau oh iya mau, tapi kalau logo doang aduh apaan sih itu produk apa sih, kalau emang udah tenar banget mungkin orang akan langsung tahu itu produk apa gitu. Jadi dipikirin lagi, mungkin kalau memang belum dikenal banget atau apa ya saya sih saranin pilih produk yang terbaiknya, foto sebagus mungkin itu yang dijadiin profile picture. Tapi kalaupun mau logo sebenarnya terserah aja sih. Gitu. Mudah-mudahan cukup menjawab. Oke. Semoga menjawab ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Sister Tanca Ida gitu. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan 1, saya sudah memasang iklan di sosial media tapi masih belum maksimal untuk customer-nya itu karena apa ya Mbak Zata? Itu satu ya Mbak. Jadi pasang iklan tapi mungkin targetingnya atau misalnya ya mungkin Mbak Zata bisa kasih tahu sarannya, sudah pasang iklan di sosial media tapi belum maksimal untuk customer-nya, jadi mungkin targetingnya kurang pas. Terus saya ada sosial media tapi pakai nama saya sendiri, tapi untuk feed-nya saya isi dengan branding jualan saya. Itu maksimal nggak Mbak Zata ya? Terima kasih atas jawabannya. Oke. Untuk yang pertama, ya itu benar tadi kata Mbak Adel, mungkin harus dicek lagi sudah benar nggak target pasarnya nih, targetnya. Karena kalau
memang iklan itu kayak susah-susah gampang. Kita mikir, tinggal pasang iklan aja. Tapi kalau misalnya di sosial media, kayak di Instagram atau di Facebook, ada banyak perintilan yang memang harus kita penuhi dan harus sesuai. Contohnya gini ya, misalnya produk kita sebenarnya untuk orang-orang yang umurnya 25 sampai 30 tahun gitu. Kemudian kita pasang iklan di Instagram atau Facebook dan kita milih kayak ya biar jangkauannya banyak, kita milih udah pokoknya untuk umum, buat siapa aja dari yang masih muda sampai tua. Sebenarnya di satu sisi itu kayak kita pengen sebanyak-banyaknya kan dapat gitu. Tapi di satu sisi sebenarnya itu agak merugikan karena jadi terlalu luas malah kita nggak targeted gitu. Jadi kalau bisa pastiin dulu target market kita benar. Bahkan kalau misalnya kita masih ragu target market saya tuh umur berapa sih sebenarnya, itu tadi sih balik lagi kita memang harus lebih spesifik ngomongin soal survei gitu. Jadi memang kita ngadain surveinya juga nggak usah yang susah-susah, minimal kayak kita cek aja pelanggan kita selama ini umurnya antara berapa gitu, atau kita bisa bikin ya G-form, kita bagiin ke grup WhatsApp atau ke grup yang lain gitu untuk dapetin insight bahwa ternyata target pasar kita itu di umur tertentu, di lokasi tertentu, bahkan sampai ke penghasilannya kurang lebih ada di range berapa gitu. Jadi balik lagi ngomongin ads itu sebenarnya susah-susah gampang, kelihatannya gampang, tapi sebenarnya di satu sisi agak-agak tricky gitu. Jadi mungkin untuk biar nggak terlalu banyak yang dipikirkan, untuk awal dilihat dulu target pasarnya sudah sesuai atau enggak, itu sih. Nah yang kedua, ini ya good question nih, pertanyaannya menarik banget dan ini menjadi satu hal yang sering juga jadi dilema. Kalau kita mau bangun personal branding, memang harusnya di akun pribadi dan namanya sesuai dengan nama kita. Gitu. Tapi kalau mau bangun bisnis branding, tergantung, boleh pakai akun pribadi, boleh pakai akun yang khusus untuk jualan. Nah, kapan bisa pakai yang akun jualan itu juga digabung dengan yang pribadi? Aku biasanya ngebedainnya gini. Kalau produk yang kita jual itu relate dengan personal branding kita, dengan gaya hidup kita, misalnya aku jualan catering makanan sehat. Nah, kalau aku gabungin ke akun personalku itu masuk gitu. Tapi misalnya nih, bisnis aku kebetulan jualan oli. Ya kalau digabungin ke Instagram personal aku tuh nggak masuk. Jadi sebaiknya bikin Instagram khusus untuk jualan oli, tapi sesekali di akun personal kita kayak cross promoting. Kita misalnya lagi ngomongin soal oli apa segala macam tuh sambil ngomongin iya, kalau mau tahu lebih lanjut, cek ya di akun Instagram, sebutin nama akun Instagram bisnisnya. Gitu. Nah, kemudian yang harus dipertimbangkan adalah kalau misalnya jasa, itu memang lebih masuk. Bisa kita gabungin ke personal. Misalnya gini, kebetulan kita jualannya jasa nulis atau jasa fotografi, masih mendingan. Atau misalnya jual asuransi atau kita network marketer, bisa pakai akun personal. Tapi tadi kalau yang memang agak berbeda atau bahkan kontradiktif gitu dengan personal kita, sebaiknya memang dipisahkan. Jadi itu yang tahu jawabannya memang kita sendiri. Gitu. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Thank you Mbak Zata. Tadi ada pertanyaan satu nih, kelewat dari Sis Bunga Rosvita. Branding dengan niche kita apakah sama Mbak Zata? Oh, oke. Sebenarnya niche itu salah satu yang bisa kita kembangkan menjadi branding. Contohnya gini, sebagai blogger, niche aku nih di mana? Niche aku misalnya parenting. Ya udah itu bisa aku kembangin misalnya gue mau bangun personal branding berdasarkan niche ini. Aku pengen membangun personal branding sebagai blogger parenting yang banyak nulis soal parenting. Boleh. Gitu. Jadi memang niche itu salah satu yang memang bagus banget kita ketahui untuk kita menentukan personal brand yang ingin kita bangun. Oke, thank you Mbak Zata. Sis Bunga, semoga menjawab ya. Oke, aku ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada nih. Dari Sis Rahmawati, saya agen jajanan khas Bima. Wah, dari Bima nih. Halo Sis Rahmawati. Jauh juga, senang. Saya jadi agen jajanan khas Bima. Langganannya udah ada, tapi saya kurang lancar di jualan online. Hanya sekali-sekali saja unggah di Facebook. Saya sih kepengen bisa seperti teman-teman yang tahu betul dunia digital.
mohon secara khusus untuk rangka saya buat Instagram dan caranya untuk menjual lebih luas. Kemarin pas pelatihan saya banyak tertinggal. Wah, Sis Rahmawati, kalau misalnya untuk apa sih namanya untuk langkah-langkah buat Instagram, nanti bisa kita bantuin kasih materinya ya Mbak Zata, maksudnya dari Mas Hafiz nanti akan kasih ke Sis Rahmawati apa untuk seperti ada materi step by step untuk menggunakan Instagram. Kita ada kok modulnya. Jadi nanti soft copy kita kasih ke Sis Rahmawati mungkin ya, nanti untuk step by step-nya. Nah, mungkin dari Mbak Zata nih ada simple tips nggak? Tips yang simple gitu untuk Sis Rahmawati yang dimana mungkin baru baru akan belajar menggunakan Instagram misalnya. Satu tips simple aja gitu untuk Sis Rahmawati. Nah, nanti dari Mas Hafiz boleh dikirim ya modulnya ke Sis Rahmawati. Silakan Mbak Zata. Oke, kalau satu tips simple pasti aku akan ngomong mulai aja dulu gitu. Tapi kan itu terlalu general ya. Maksudnya mulai aja dulu gini. Kan udah ada nih barang yang dijual. Ya udah mulainya tuh sesimpel itu barang-barangnya udah difoto dengan layak belum? Atau cuman ngambil misalnya kebetulan jualan tapi reseller. Jadi cuma ngambil foto dari mana-mana yang memang kurang personal atau terlalu mirip gitu dengan yang lain. Jadi kalau bisa di awal barang jualannya itu kalau bentuknya produk ya difoto dulu dan kemudian dipikirin captionnya apa dan diposting. Itu benar-benar awal banget karena memang ini semuanya butuh konsistensi dan di awalnya itu butuh banget direncanain. Jadi untuk sekarang yang simpel banget menurut aku produknya itu benar-benar difoto dengan layak dan disiapin caption untuk postingan berikutnya. Nah, selanjutnya nanti silakan dibaca yang nanti akan dikirim sama Mas Hafiz. Iya, Sis Rahmawati semoga membantu ya. Tapi nanti kita janji kok Sis Rahmawati kita akan kirimin ke Sis Rahmawati untuk modul step by step untuk membuat Instagram, akun dan yang lain-lainnya itu. Terima kasih. Selanjutnya dari Sis Citra Ajeng. Selamat malam Mbak Zata, salam kenal. Saya dengan Ajeng dari Takoyaki Ichi Depok. Terima kasih atas ilmu dan semua manfaat baiknya. Pertanyaannya sederhana nih, seberapa besar hashtag memberikan pengaruh dan bagaimana memilih hashtag yang baik dan benar? Jumlah hashtag yang harus dipakai serta mudah dicari produknya gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, wah sama-sama Depok ya kita. Oke, ini berarti kita ngomongin hashtag. Hashtag itu banyak yang nanya, penting apa enggak sih? Jawabannya sekarang masih penting karena dari dulu banyak yang nanya, masih penting. Contohnya gini, misalnya nih, kita posting, sesekali lihat deh insight-nya. Buat yang Instagram-nya udah bisnis, Instagram bisnis bisa dilihat insight-nya. Karena nanti di situ akan kelihatan orang yang berkunjung ke kita yang mereka datangnya by apa. Misalnya gini, yang memang datang dari beranda. Maksudnya gini, kalau kebetulan memang kita saling temenan gitu, saya temenan terus saya lihat gitu, atau misalnya saya searching namanya terus langsung masuk ke situ, tapi juga kita bisa lihat bahwa di situ ada pengaruh hashtag. Jadi misalnya tahu-tahu pas kita lihat orang yang masuk atau melihat postingan kita ini ada 150 orang yang datang karena suatu hashtag, misalnya hashtagnya baju muslim murah atau baju muslim Depok misalnya kayak gitu. Itu bisa kehitung, misalnya oh ternyata ada 150 orang yang datang ke postingan kita karena dia dari hashtag itu, entah dia searching by hashtag atau kayak gimana gitu. Jadi hashtag itu masih penting. Nah, kemudian cara nentuin hashtag, pastikan bahwa sesuai dengan postingan. Kayak misalnya tadi mau jualan baju muslim. Kemudian kita sudah memang mendeklar bahwa oh, oke, baju muslim saya lebih murah loh dibanding kebanyakan yang sejenis misalnya. Ya udah, boleh kita pakai hashtagnya baju muslim murah. Bahkan mau spesifik lagi, boleh kita langsung ke areanya karena kita jualannya di Depok, baju muslim murah Depok atau baju muslim Depok gitu. Jadi itu yang menurut saya penting banget adalah harus sesuai dengan postingan kita, dan kalau ditambah dengan lokasi itu biasanya lebih targeted lagi. Jumlahnya kalau dari teori yang saya baca 9 sampai 30, tapi dari pengalaman pribadi sebanyak yang kita mau aja, karena sebanyak-banyak nggak mungkin sampai 30 sih, karena takutnya malah jadi maksa. Jangan sampai kita saking pengen 30 terus hashtagnya like for like, follow for follow.
uh, apalah yang nggak nyambung dengan postingan, jangan. Jadi kalau misalnya cuma bisa dapat 10 ya udah 10 aja, atau 5 aja, jangan maksain banget gitu sih. Oke, thank you Mbak Zata. Berarti kita selanjutnya ya. Selanjutnya pertanyaan itu adalah, halo Mbak, sekarang dari Sisnovira Karamina. Halo Mbak, sekarang ini kan e-commerce sepertinya paling efektif untuk berjualan. Perlukah kita berjualan di banyak e-commerce atau hanya pilih salah satu e-commerce yang memang fokus gitu? Salah satu e-commerce. Boleh Mbak Zata bisa diberikan jawabannya? Wah, menarik banget nih pertanyaannya. Jadi saya juga nggak mau ngebatasin gitu, misalnya hanya boleh di satu e-commerce atau banyak e-commerce. Tapi kalau dari saya pribadi, ini berlaku sama seperti saat tadi saya nerangin soal pilih platform terbaik untuk sosial media branding kita. Ini sama, pilih platform terbaik untuk jualan online kita. Kita milih misalnya dari ada 5 e-commerce, sebenarnya kalau memang kita bisa pegang semua, nggak apa-apa, bagus. Kita dibantu oleh admin, dibantu oleh asisten, dan lain-lain, nggak apa-apa. Tapi saat misalnya kita, nih, sisters, masih kebanyakan megang sendiri, ya kalau aku saranin sih pilih 1 atau 2 yang terbaik. Gitu loh. Mungkin pertimbangannya nanti dianalisa aja satu-satu dari 5 pilihan. Oh, ini kayaknya yang paling banyak disukain sama ibu-ibu, soalnya sering ada ongkir gratis gitu. Tapi oh mungkin ini yang warnanya hijau ini kayaknya kalau di kalangan circle saya ini yang paling banyak dipakai nih yang burung warna hijau gitu. Sedangkan dan pasar saya itu adalah orang-orang seperti kalangan saya itu ya udah pakai yang warna hijau dan seterusnya gitu. Jadi dianalisa satu-satu mana yang terbaik itu yang dimaksimalin. Misalnya mau yang warna ungu dulu nih ya warna orange yang ongkirnya gratis ya udah maksimalin itu. Dan kalau emang yang lain pegang baru nambah gitu. Tapi kalau enggak sama kayak sosial media, pilih 1 terbaik dulu, kalau udah stabil ya bolehlah kalau mau nambah-nambah lagi, gitu. Iya, sama mungkin masing-masing e-commerce itu kan mereka punya user experience yang berbeda tuh yang Mbak Zata ya. Nah itu juga mungkin bisa dijadikan suatu lebih nyaman yang mana misalnya. Terus juga mungkin untuk teman-teman tahu juga sepengetahuan saya di masing-masing e-commerce itu memiliki benefit yang berbeda-beda nih untuk para penjualnya gitu. Jadi itu juga mesti tahu tuh kira-kira mana sih yang lebih menguntungkan gitu. Dan juga pasti harus lebih tahu juga e-commerce mana sih yang paling banyak digemari oleh misalnya perempuan gitu. Jadi balik lagi tergantung dari produk yang dijual dari teman-teman sekalian gitu ya Mbak Zata ya. Bener banget. Iya. Oke, selanjutnya sebentar ya. Selanjutnya Oke, ini ada mungkin 2 lagi nih ya. Dari Sis Vivi Elga, Mbak Zata, jualan saya songket dan produk fashion. Bisa nggak diposting dalam satu akun Instagram? Oh, jadi ada produk songket, Mbak Zata, dan ada produk fashion. Mungkin kalau fashion, mungkin daily wear kali ya, mungkin ya kalau bisa dibilang ya. Nah, Mbak Zata mungkin bisa kasih jawabannya. Oke, maksudnya mungkin kalau digabung gitu ya, fashion sama dan dia juga jualan songket gitu ya. Oke. Kalau menurut aku pribadi itu sesuatu yang bisa di-combine kok, karena songket ini kan bisa kita jadikan sebagai bagian dari fashion juga. Tapi kalau emang spesifik banget misalnya pengen yang songket-songket aja sama yang fashion misalnya ya itu tadi daily wear atau mungkin lebih spesifik ke gamis, hijab atau piyama bahkan yang lagi musim sekarang ya. Itu mungkin bisa dipisahin. Tapi balik lagi adalah kalau kepegang boleh dipisahin. Tapi kalau misalnya nggak kepegang, boleh juga disatuin. Tapi memang ya itu tadi benar-benar harus direncanain. Maksudnya gini, jangan tiba-tiba kita jualan piyama terus sesekali masuk songket gitu. Tapi jadi kita bisa mainin di bionya. Misalnya di bionya itu kita menjelaskan bahwa kita jualan piyama plus songket gitu. Jadi orang nggak kaget pas lihat di bawah, loh kok tiba-tiba dari piyama ada songket gitu loh. Jadi kalau memang nggak kepegang, dua-duanya digabungin oke, karena masih masuk sih menurut aku masih fashion juga gitu. Tapi kalau memang berasa bahwa ini pasarnya beda banget nih, totally different, dan memang kita punya waktu untuk mengelola dua-duanya, punya 2 akun. Gitu sih. Oke, cukup menjawab ya untuk Sis Vivi Elga. Selanjutnya pertanyaan Sis Sri Handayani.
Bentar ya. Oke, ini sebenarnya sama nih pertanyaannya sama Sis Rahmawati nih. Jadi maaf Mbak Adel agak telat masuk. Mbak Zata mau nanya, saya belum terlalu paham menggunakan Instagram untuk usaha. Bagaimana memanfaatkannya? Saya jualan pulsa dan punya kios jual kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk Sis Handayani, nanti boleh banget nanti kita kasih satu modul mengenai penggunaan sosial media seperti Instagram, agar si Sri Handayani bisa ngebaca langsung tuh apa aja step by step-nya untuk penggunaan Instagram, cara bikin akun dan juga manfaatnya gitu ya, benefit dari Instagram. Nanti kita kasih via Mas Hafiz ya. Terus pasti kan si Sri Handayani mungkin boleh juga nanti untuk tanya langsung ke kita. Bisa tanya jawab lah, nanti bisa kita ini kok layanin, misalnya ada butuh banyak pertanyaan, nanti kita coba bantu. Terima kasih. Mbak Bunga boleh nanti kita share juga ya. Oke, itu pertanyaan terakhir sih Mbak Zata. Oke. Oh iya, jadi mungkin dari sister-sister sekalian, boleh nggak ada pertanyaan, mungkin kita tutup dulu aja, close aja ya untuk pertanyaan ya, karena memang alhamdulillah udah cukup banyak banget nih yang nanya dan semoga dapat membantu jawaban-jawaban dari Mbak Zata malam ini. Nah, untuk teman-teman sekalian boleh jangan lupa untuk posting di Instagram, tag @sisternet.id mengenai keseruan kelas ini, dan tag juga Mbak Zata Ligau ya. Tadi aku mau mention, tag juga Instagram Mbak Zata Ligau, dan pakai hashtag jadi lebih baik, dan Sisternet ID juga hashtag jadi lebih baik dan hashtag Sisternet ID. Nah, nanti 5 sisters yang terpilih itu akan mendapatkan masing-masing 50.000 pulsa Excel atau Axis gitu. Jadi pastikan dulu teman-teman sekalian menggunakan Excel atau Axis untuk mendapatkan pulsa hadiahnya ini gitu ya. Nah, dari teman-teman semua mungkin sebelum foto bareng nih ya, boleh nggak ada yang mau kasih testimonial mengenai kelas hari ini, boleh dipasang videonya, dan boleh juga mungkin raise hand ya, mungkin bisa diklik raise hand. Yang mau berbicara boleh banget, aku kasih waktu 30 detik untuk satu orang. Ada yang mau? Ayo, jangan malu-malu. Ada nggak nih? Ayo. Mau? Oh, oke, boleh. Sis Citra Ajeng, boleh Mas Hafiz di-unmute dulu? Videonya ya Mbak Citra, Sis Citra di-on-in. Gimana Mas Hafiz? Ya, Sis Citra, boleh videonya dinyalain? Gimana? Halo. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas segala kesempatan dari Sisternet dan juga Kak Adel, Kak Zata. Semua ilmu yang didapat hari ini sangat bermanfaat. Sudah saya catat juga di buku. Alhamdulillah, beberapa poin pentingnya sudah di-highlight juga. Semoga dapat memberikan ilmu dan juga keberkahan untuk kita semua yang hari ini belajar bareng. Semua menghadapi pandemi yang sama, semua menghadapi badai yang sama, tapi kita semua sister, kita saling bergandengan tangan, kita saling bersinergi, dan yang paling penting, menyerah bukanlah pilihan. Setuju banget. Setuju banget. Kita harus menggunakan keadaan yang ada saat ini ya, Sister Citra ya. Benar. Jadi jangan sampai ngikutin keadaan terpuruk karena pandemi, kita harus lawan gitu dengan dengan inovasi dan juga digitalisasi juga ya. Benar sekali, Adel. Oke, thank you si Citra. Kita di grup Modal Pintar nih ya. Ya, salam kenal Kak. Selamat ya, udah masuk ke salah satu 25 peserta dari Modal Pintar. Nah, mungkin thank you si Citra. Mungkin ada teman-teman juga. Iya, sama-sama. Teman-teman ada lagi? Coba raise hand. Sis Eci? Ya boleh Sis Eci. Silakan Sis Eci. Halo, selamat malam Sisternet. Dengar suaraku nggak ya? Dengar. Clear banget. Oke, makasih banget buat Sisternet tim yang udah bikin
event macam-macam termasuk yang hari ini. Terus juga terima kasih banyak buat Mbak Zata. Insight-nya banyak banget. Selama ini saya cuma belajar personal branding dari otodidak, terus baca-baca sekilas-kilas, tapi hari ini bisa dapat lengkap. Makasih banyak buat masukannya. Insya Allah nanti bakal dipakai, diaplikasikan di sehari-hari saya kayak gitu. Dan juga sesuai tadi yang Mbak Ajeng bilang barusan, menyerah bukan pilihan tuh bener banget. Kita sisters dan kita jadi satu grup di Modal Pintar. Menurut saya sih, yang tadi saya juga sempat bilang, collaboration over competition, kayak gitu sih menurut saya. Makasih banyak. Iya, thank you Sis Eci yang sudah memberikan waktu juga ya untuk join kelas ini. Sisternet insya Allah akan terus mensupport para UMKM perempuan Indonesia kok, apapun yang dibutuhkan, insya Allah kami akan support gitu. Ya, thank you Sis Eci. Ada lagi? Satu lagi? Aku seneng deh, pada semangat banget loh. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau memberikan positive vibes-nya aja, tips-tips vibes untuk semangat juga. Mungkin ada lagi satu. Udah ya berarti ya, nggak apa-apa. Nanti ada kelas lagi kok di minggu depan yang bisa diikutin lagi. Oke, berarti kita langsung tutup aja mungkin ya. Sorry, foto dulu mungkin. Ayo, videonya semua dibuka. Di on cam, ayo. Oke ya, Mas Hafiz, kasih aba-aba Mbak Zata, foto. Oke. Oke, ih cantik-cantik semua, alhamdulillah, subhanallah. Seneng aku, alhamdulillah. Oke, berarti ini ada 2 slide ya Mas Hafiz ya? Iya, betul. Ada 2 Oke. slide. Oke, berarti slide 1 dulu, nggak apa-apa, semua sister senyum dulu, boleh? Ayo, Mas Hafiz gitu. Oke, siap. Semuanya 1, 2, 3. Oke. Oke, udah dapat Mas Hafiz yang slide 1 udah bagus? Udah dapat Mbak. Slide 1 lagi ya. Sekarang slide 2, ayo. 1, 2, 3. Oke Mbak Del. Oke, kalau gitu. Ya, oke, para sisters terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Mbak Zata juga thank you banget untuk hari ini, untuk hadir menjadi pemateri hari ini. Dan pastinya semoga materi hari ini bermanfaat untuk para sisters semua. Ya, sisters ingat kalau misalnya ada banyak pertanyaan, boleh banget DM ke kita aja. Nanti insya Allah kita bantu, kita support, karena kita juga banyak modul juga kok yang bisa dikasih ke teman-teman semua. Terus kita juga ada toko sister. Kalau dari semua sisters ini ada yang belum masuk ke toko sisternet, kita akan promosiin produknya para sisters di toko sisternya sisternet. Itu seminggu itu kita ada 2 toko yang kita posting gitu. Nah, Mas Hafiz mungkin boleh di-chat dikasih form untuk kalau teman-teman ada yang mau kita promosiin secara gratis di Instagramnya sisternet, itu ada namanya program toko sister ya. Terus untuk selanjutnya teman-teman ingat ya 3M, selalu pakai masker, mencuci tangan, dan juga jaga jarak gitu ya. Sekarang lagi pandemi, tapi jangan mematahkan kita untuk beraktivitas, tapi ingat tetap harus 3M dan aware dengan keadaan saat ini tuh pandemi itu memang kita harus tetap produktif, tapi tetap harus jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Oke, kalau gitu teman-teman semua, terima kasih banyak. Sehat-sehat terus ya. Kita bertemu di kelas selanjutnya. Sistem akan ada kelas lagi. Oke, kalau gitu, terima kasih para sister semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang mau open mic bisa, yang mau berterima kasih untuk Mbak Zata atas materinya. Terima kasih Mbak Zata. Semuanya bisa Terima kasih Mbak Zata. Terima kasih. Terima kasih Mbak Zata. Dadah. Dadah. Makasih banyak sisters. Makasih Mbak Adel, Mas Hafiz. Terima kasih. Ya. Semuanya. Terima kasih. Mbak Zata. Terima kasih. Sehat.